Guru menjelaskan kalau latihan lapangan ini sangatlah sederhana, intinya mereka cuma harus bertahan semalam saja di dalam hutan. Monster tingkat rendah sengaja dilepas di sekitar area latihan, dan tiap ketua tim dibekali kertas sihir darurat untuk memanggil bantuan. Tapi ada satu aturan yang ngeri banget, begitu kertas itu dipakai, seluruh tim mereka bakal langsung didepak dari kelas utama. Awalnya semua orang mengira ujian ini bakal gampang banget, bahkan Levin, si bangsawan sombong di tim Oscar, bertingkah belagu seolah bisa melindungi semua orang. Namun, saat melangkah makin dalam ke hutan, protagonis kita mulai menyadari ada hal yang tidak beres. Sebelum ada yang sempat bereaksi, sebuah lingkaran sihir aneh mendadak aktif di bawah mereka dan langsung menteleportasikan seluruh tim. Begitu membuka mata, mereka tersadar kalau mereka tidak lagi berada di area latihan biasa. Sekarang mereka terdampar di kuburan kelima, tempat berbahaya yang harusnya hanya untuk murid senior. Sadar ini adalah jebakan, Oscar langsung menyuruh mereka menggunakan kertas darurat. Tapi si bodoh Levin malah merobeknya demi pamer kekuatan di depan semua orang. Awalnya sih, dia dan kroninya masih bisa membantai beberapa monster berkat kerja sama tim bangsawan yang sangat mereka banggakan itu. Levin sibuk membuat pelindung, yang lain menembakkan sihir, memamerkan kehebatan mereka layaknya penyihir elit. Tapi begitu ada monster lolos dan menerkam lilih, Oscar langsung bertindak cepat dan menebasnya dalam sekali tebasan pedang api. Namun, saat malam tiba, teror yang sebenarnya pun muncul. Seekor naga raksasa keluar dari dalam hutan, membuat semua orang langsung putus asa. Levin yang tadinya sok hebat langsung bersembunyi di dalam kepompong tanah seperti kura-kura untuk menyelamatkan diri sendiri. Tanpa ada bantuan dan terkepung naga yang siap membakar mereka hidup-hidup, Oscar akhirnya melangkah maju ke depan. Bukannya panik, dia malah santai mempelajari cara naga itu mengumpulkan mana untuk serangannya. Oscar lalu memadatkan mananya sendiri layaknya energi pedang untuk membalas naga itu. Naga itu menyemburkan api dahsyat, tapi Oscar membalasnya dengan satu tembakan peluru api raksasa yang langsung menembus kepala naga itu. Seketika detik itu juga, mereka sadar rakyat jelata yang mereka hina ternyata monster asli. Nah, coba tebak bagaimana bocah 14 tahun bisa sekuat ini? Di dunia ini, setiap petarung harus memilih satu dari dua jalan. Menjadi penyihir dengan kekuatan supernatural yang dahsyat, atau menjadi pendekar yang mengandalkan teknik fisik luar biasa. Dan dulu, protagonis kita ini lebih memilih jalan sebagai seorang ahli pedang. Sejak kecil dia terus berlatih tanpa kenal lelah, tiada henti. Hingga akhirnya Oscar menjelma jadi orang suci pedang legendaris, kasta tertinggi para pendekar yang dihormati semua orang dan menjalani hidup impian. Namun di balik semua kejayaan itu, Oscar diam-diam memendam penyesalan besar jauh di lubuk hatinya. Dia selalu mengagumi sihir dan sangat berharap bisa menjadi seorang penyihir. Tapi nasibnya berubah drastis saat dia disergap oleh sekelompok musuh misterius berkalung unik. Bahkan sosok sekuat Oscar pun kewalahan karena para penyerang ini sudah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Di tengah pertempuran, muridnya yang tidak bersalah ikut terseret dalam kekacauan, membuat Oscar terpaksa mendahulukan keselamatan muridnya itu. Di detik-detik terakhir hidupnya, penyesalan terbesarnya pun terasa makin menyiksa. Dia sadar bahwa meski telah menguasai pedang, dia tidak paham sihir. Sama sekali tidak, dan kebodohan itulah yang akhirnya merenggut semua miliknya. Untungnya takdir berkata lain, bukannya mati. Oscar justru terlempar kembali ke masa lalunya saat masih muda dengan ingatan masa depan yang masih sangat utuh. Kebingungan bagaimana dirinya bisa hidup lagi, Oscar melihat sekeliling dan menyadari dia kembali ke desa lamanya. Di hadapannya, ada dua surat undangan dari dua akademi berbeda yang bisa dia pilih. Ternyata di dunia ini, setiap anak yang menginjak usia 15 tahun akan menerima amplop resmi kerajaan berisi undangan masuk ke Akademi Sihir dan Akademi Pedang. Setelah menentukan pilihan, calon murid cukup membawa surat itu ke akademi yang dituju untuk mendaftar. Melihat surat di tangannya dan pemandangan desa lama yang sangat dia kenali, dia akhirnya sadar sepenuhnya kalau dia benar-benar terlampar kembali ke masa lalu. Ini adalah masa ketika dia masih berusia 14 tahun dan belum memilih jalan pedang. Tiba-tiba, hawa mengerikan muncul di belakangnya, menanyakan apa yang sedang dia lakukan sendirian di sana. Oscar berbalik dengan sangat terkejut. Ayahnya sendiri, Brian. Pertemuan tak terduga ini akhirnya membuktikan kalau dia memang telah benar-benar terlampar kembali ke masa lalu.
Brian langsung memarahinya, menuduh Oscar belakangan ini makin malas berlatih karena mulai sombong. Padahal sang ayah tidak tahu kalau anaknya tidak berniat sombong sama sekali, melainkan sedang bimbang apakah harus jujur soal keinginannya belajar sihir atau tidak. Sebagai informasi, Brian adalah master pedang hebat yang punya banyak murid. Tingkatan master pedang ini berada tepat di bawah suci pedang dan kaisar pedang, membuktikan kalau kemampuannya memang cukup luar biasa. Tentu saja, sebagai anak dari master pedang legendaris, Oscar diharapkan mengikuti jejak ayahnya, dan memang begitulah jalannya dulu. Ayahnya selalu memujinya setiap kali bakat pedang si Oscar ini berkembang pesat. Pernah suatu hari, Oscar kecil berlari pulang dengan gembira untuk menceritakan indahnya sihir yang baru dia lihat. Namun, respons ayahnya hari itu mengubah segalanya bagi Oscar. Brian malah mencengkeramnya erat dan menegaskan kalau sihir hanyalah mainan untuk orang lemah, dan Oscar harus tetap memegang pedang apapun yang terjadi. Sejak hari itu, Oscar terpaksa terus mengayunkan pedang agar tidak dibuang oleh ayahnya sendiri, tapi dia tetap saja tidak bisa melepas hasrat besarnya untuk belajar sihir. Tragisnya, di kehidupan lalu, dia justru tewas di tangan penyihir. Membuat dia kini bertekad kuat mengambil jalan yang dia inginkan. Brian kembali mengulangi pertanyaannya, menuntut alasan kenapa Oscar malas berlatih belakangan ini, dan dengan tenang, Oscar menjawab kalau dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya hanya bersama pedang. Mendengar itu, amarah Brian langsung meledak hebat. Gila sih, seram banget. Dia melepaskan aura pedang raksasa yang menciptakan puluhan pedang cahaya mematikan di sekelilingnya. Tekanan udara yang dahsyat itu membuat orang-orang di sekitar langsung tersungkur ke tanah. Tapi anehnya Oscar tetap berdiri santai. Orang-orang yang tiara pun heran melihat ketenangan Oscar yang seolah tidak terpengaruh aura mematikan itu. Melihat ketenangan putranya yang luar biasa, Brian akhirnya menarik kembali auranya dan mengakui kalau Oscar ternyata memang tidak sedang main-main belakangan ini. Dia menghampiri putranya, lalu menepuk pundaknya hangat, berkata kalau Oscar bisa mempertahankan bakat ini, dia akan dengan senang hati menyerahkan kepemimpinan Gilda kepadanya nanti. Setelah berkata begitu, dia pergi. Lalu 3 pemuda pengikutnya langsung mengerumuni Oscar untuk meledeknya. Mereka mengaku sudah tidak sabar pulang dari akademi hanya demi menantang Oscar bertarung. Salah satu dari mereka bahkan langsung menawarkan diri memberi pelajaran pedang. Oscar sendiri ingat betul kalau trio ini adalah rekan latihan yang dulu selalu disuruh ayahnya bertarung dengannya. Dulu saat trio ini masuk akademi pedang dan membangkitkan energi pedang mereka, mereka mulai memberi Oscar pelajaran pedang kasar, seolah ingin melampiaskan semua rasa frustrasi masa lalu mereka, dan sekarang mereka mau mengulangnya lagi. Oscar mengambil sebilah pedang kayu, dan si lawan dengan semangat menyuruhnya memasang kuda-kuda. Intinya, perbedaan ada tidaknya energi pedang menciptakan celah kekuatan yang sangat lebar, dan trio sombong ini tahu betul soal itu. Tiba-tiba saja, Oscar bertingkah aneh. Dia berjalan santai menuju ke tepi danau, berterima kasih pada pedang kayunya atas segalanya, lalu tanpa ragu sedikit pun, langsung membuangnya begitu saja ke dalam air. Pedang itu pun perlahan tenggelam ke dasar air. Melihat hal itu, trio pengganggu langsung tertawa gele, mengira kalau Oscar ketakutan dan memilih kabur. Makanya dia buru-buru membuang senjatanya. Pemuda yang tadi menantangnya pun langsung menerjang maju sambil meneriakinya sebagai aib memalukan bagi para pendekar pedang lainnya. Oscar berbalik dengan senyum lebar di wajahnya, menjelaskan kalau dia tidak akan pernah menyentuh pedang lagi karena sudah memutuskan menjadi penyihir. Tapi pemuda itu tidak peduli dan tetap menyerang tanpa ragu meski Oscar tidak membawa senjata. Tebasan keras pun diluncurkan, tapi Oscar dengan mudah membaca arah serangannya. Dia menyadari pemuda itu memakai energi pedang untuk mempercepat gerakan tubuhnya. Namun teknik dasar seperti itu jelas tidak ada apa-apanya. Oscar menghindari serangan pertama dengan sangat anggun sambil memutuskan memberi pemuda itu sebuah pelajaran penting. Dia menasihati agar menganggap pedang sebagai bagian tubuh sendiri, bukan sekadar alat, yang malah membuat lawannya makin murka. Dia berteriak pada Oscar agar tidak menceramahinya dan mulai mengayunkan pedangnya dengan gila-gilaan. Tapi Oscar bahkan tidak perlu mengangkat tangan untuk menghindari semuanya. Oscar segera menyadari bahwa dia memperlakukan anak ini seperti sedang berlatih dengan murid dari kehidupan masa lalunya. Rasa frustrasi membuat si anak berteriak putus asa karena tidak bisa mendaratkan satu serangan pun.
Cukup Oscar memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya dengan sekali dorongan di kepala yang langsung membuatnya terduduk lemas. Oscar menyelesaikan pertarungan dengan menjita kepala bocah itu sampai pingsan ke tanah. Dia bahkan tidak bisa jalan sendiri dan harus dipapah saudaranya. Setelah mereka pergi, Oscar menatap pedang yang tertancap di tanah sambil teringat bagaimana ayahnya dulu memaksa dia membangkitkan kunci pedang. Makanya sekarang dia bertekad harus menguasai sihir terlebih dahulu agar tragedi itu tidak terulang lagi. Oscar kemudian pergi ke hutan yang sangat lebat agar tidak ada yang melihatnya. Sambil duduk di atas sebuah batu besar, dia teringat kembali obrolannya dengan seorang penyihir bernama Lily di masa lalu. Dia tahu kalau pendekar pedang memurnikan energi dalam tubuh mereka, tapi dia selalu penasaran bagaimana cara para penyihir menggunakan kekuatan mereka. Lily sempat berpikir sejenak untuk mencari penjelasan yang paling mudah dipahami. Dia lalu mengambil sebuah teko penyiram dan mulai menyiram bunga, mengibaratkan sihir seperti menyiram tanaman agar bisa tumbuh subur. Dia menjelaskan bahwa mana itu tidak terlihat oleh mata telanjang, namun sebenarnya mengalir bebas di alam semesta ini. Dengan mengalirkan mana melalui sirkuit tubuh, lalu menyalurkannya ke dalam formula sihir, sebuah mantra pun tercipta. Dulu Lily menjelaskannya dengan sangat antusias, dan sekarang Oscar duduk di atas batu untuk mencoba mempraktikkan semua ilmu itu. Karena mana itu seperti udara yang ada di mana-mana, dia yakin kalau dia hanya perlu merasakannya terlebih dahulu. Bagi seorang pendekar pedang, panca indera adalah kunci untuk bertahan hidup dari maut. Meskipun sekarang dia bukan lagi seorang dewa pedang, insting yang telah diasah selama ratusan pertempuran di masa lalu masih melekat erat di tubuhnya. Berkat insting itu, Oscar sangat yakin dia bisa merasakan aliran mana yang tidak terlihat, dan benar saja, setelah berkonsentrasi sejenak, dia akhirnya bisa melihat mana berbentuk untayan benang ungu yang sangat indah di sekelilingnya. Wajahnya langsung gembira karena berhasil melewati langkah pertama, dan sekarang dia tinggal menarik mana tersebut ke dalam sirkuit tubuhnya. Tapi ada satu masalah kocak si Oscar, ternyata sama sekali tidak tahu cara menyerapnya karena dulu lupa bertanya. Saat melompat turun dari batu, dia tiba-tiba menyadari ada yang aneh di kejauhan karena merasakan kumpulan mana yang sangat padat. Oscar melangkah masuk ke area gelap itu dan terkejut karena tidak menemukan satupun makhluk hidup di sana. Tiba-tiba, sesuatu yang sangat besar mendarat tepat di depannya hingga membuatnya tiarap, dan setelah debu menipis, tampaklah sebuah golem raksasa. Panik, Oscar kebingungan, kenapa bisa ada golem di sini? Lalu mendadak muncul seorang penyihir berambut merah dari atas. Perempuan itu mendarat dengan anggun di pundak golem sambil bertanya apa urusan Oscar di bengkel kerjanya. Suasana langsung menegang saat mata golem menyala merah tanda siap bertempur, dan si penyihir menuduh Oscar ingin mencuri hasil risetnya. Dia memperingatkan Oscar untuk berpikir matang-matang sebelum menjawab, karena taruhannya adalah nyawanya sendiri. Oscar menatap tajam ke arah penyihir itu, karena dia adalah sosok legendaris yang sering dirumorkan di medan perang. Dia dikenal luas sebagai pahlawan dari wilayah utara yang sangat beku. Sang pasukan satu wanita dengan golem tempur yang mampu menggila 1000 prajurit sekaligus, dialah sang penyihir penciptaan legendaris bernama Isabel. Tanpa basa-basi, Oscar langsung diseret ke markas rahasia Isabel dengan tangan di rantai besi untuk diinterogasi. Oscar tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Isabel dalam situasi sekacau ini, sementara Isabel terus mendesaknya untuk mengaku dari faksi mana. Bungkam total Oscar yang kebingungan hanya terdiam, membuat Isabel semakin kesal karena tidak mendapatkan jawaban. Dia langsung mengaktifkan lingkaran sihir di bawah kaki Oscar dan mengancam akan membuatnya menyesal jika terus bungkam. Oscar berteriak ketakutan dan memohon agar dia tenang karena dia sama sekali tidak melawan saat ditangkap tadi. Hal itu malah membuat Isabel makin murka. Dia langsung mengacungkan tongkat sihirnya dan menciptakan bola api raksasa untuk menghabisi Oscar. Dia menyebutnya penyihir gadungan, membuat Oscar berteriak panik bahwa dirinya bahkan belum menjadi penyihir. Isabel langsung terperangah kaget mendengar pengakuan itu dan mengira dia sedang berbohong. Dia memegang kepala Oscar untuk memeriksa sirkuit tubuhnya, dan ternyata anak ini memang jujur karena tidak ada mana sedikit pun. Setelah kesalahpahaman itu mereda, mereka berdua duduk santai sambil minum, dan Isabel menegaskan bahwa dia tidak akan pernah meminta maaf. Isabel bercerita bahwa dia baru saja menjabat sebagai profesor di akademi,
namun sudah menjadi incaran banyak orang di sekitarnya. Oscar terkejut setengah mati mendengar bahwa Isabel adalah seorang profesor di Akademi Sihir. Isabel menjawab dengan bangga bahwa posisi itu akan sangat membantu penelitian golem miliknya. Oscar menyadari ini adalah kesempatan emas yang sangat langka. Jika dia bisa belajar langsung di bawah bimbingannya selama di akademi, dia pasti bisa menemukan cara untuk mengalirkan mana ke sirkuit tubuhnya. Tanpa ragu, Oscar langsung mengambil langkah berani dengan meminta Isabel mengajarinya cara mengendalikan mana. Namun Isabel langsung menolak mentah-mentah. Karena tidak tertarik pada bocah lemah tanpa bakat seperti dia, Isabel menyuruhnya menghabiskan minuman, lalu segera pergi. Tapi Oscar tahu dia tidak boleh membiarkan kesempatan berharga ini hilang begitu saja. Tepat saat Isabel meminta golem pelayannya untuk menuangkan minuman lagi, Oscar terus memutar otak mencari cara untuk membujuknya. Nah, lihat, ini ada yang aneh dengan pundak kanan golem itu, dan Oscar langsung berdiri untuk memperingatkan Isabel. Isabel membentaknya dengan marah karena mengira itu hanya trik murahan untuk mencari perhatian. Namun belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, si golem malah menyiramkan teh panas tepat ke atas kepalanya. Oscar panik dan langsung menghampiri untuk menolongnya. Sambil memastikan keadaannya, Oscar menjelaskan bahwa sirkuit sihir di dekat bahu kanan golem itu sedang tersumbat. Isabel akhirnya mulai tenang dan langsung memeriksanya sendiri. Dia heran, bagaimana Oscar bisa tahu golemnya sedang rusak. Penasaran setengah mati, dia langsung mencengkeram lengan Oscar dan menanyakan bagaimana dia mengetahuinya. Yang dijawab Oscar bahwa aliran mananya terlihat sangat tidak wajar. Disinilah Isabel akhirnya sadar bahwa Oscar ternyata bisa melihat mana yang ada di udara. Oscar teringat ucapan mendiang penyihir dulu bahwa mana itu tidak terlihat. Lalu dia menjawab dengan yakin bahwa dia memang bisa melihatnya. Isabel terkejut karena itulah alasan kenapa Oscar bisa menerobos penghalang sihirnya tanpa memicu alarm. Oscar pun mulai bertanya-tanya apakah kemampuan ini yang dimaksud dengan bakat oleh penyihir jahat yang membunuhnya dulu. Setelah berpikir sejenak, Isabel tersenyum dan berkata bahwa dia akan mengajari Oscar cara menggunakan mana. Oscar tentu saja kaget karena barusan dia hampir diusir pergi. Isabel berdalih bahwa dia memang tidak suka pria lemah yang tidak berguna, tapi Oscar yang sekarang berhasil memicu rasa penasarannya. Mereka berdua pun berjabat tangan, dan tanpa membuang waktu, Isabel langsung membawa Oscar ke ruang kelas privatnya, di mana dua golem bertugas memegangi papan tulis untuknya. Isabel menjelaskan bahwa selama dia hidup, mana akan terserap ke dalam tubuh secara alami, membuat Oscar semakin tidak sabar untuk mempelajari cara mengalirkannya. Isabel pun memberi perumpamaan simpel kepada Oscar, mana itu ibarat teh yang tidak bisa dituang tanpa cangkir, dan dia hanya akan mengalir dalam sirkuit tubuh setelah mantra sihir dimasukkan ke dalamnya. Isabel langsung mengeluarkan gulungan sihir khusus, jenis yang biasa dia berikan pada murid baru di akademi. Oscar menerimanya dengan penuh rasa penasaran, dan langsung bertanya sihir macam apa yang tertulis di gulungan tersebut. Isabel sengaja merahasiakannya sebagai kejutan nanti setelah dia berhasil. Dia pun menyuruh Oscar merasakan energi yang berputar di tubuhnya, lalu membayangkan aliran energi itu masuk ke dalam mantra di genggamannya. Sanggupkah dia? Sangat sanggup. Oscar pun menjawab dengan penuh semangat bahwa dia pasti akan mencobanya sekarang juga. Padahal dalam hati Isabel tahu tugas ini biasanya butuh waktu sebulan penuh. Kalau Oscar jenius, mungkin 2 minggu selesai. Oscar pun meletakkan gulungan itu, memejamkan mata, dan mulai merasakan energi mengalir deras di tubuhnya. Sama seperti melatih energi padang, Oscar hanya perlu fokus ke dalam dirinya, lalu membiarkan mana mengalir lancar menuju formula sihir. Seketika gulungan itu menyala sangat terang benderang. Memang, belajar mengendalikan mana itu ibarat melangkah dengan kaki baru, tak ada yang langsung bisa sejak lahir. Seseorang harus terjatuh berkali-kali dulu, sebelum paham cara menggerakkan tubuh mereka, sampai akhirnya benar-benar bisa berdiri tegak dengan kaki sendiri. Tapi bayangkan reaksi kalian, kalau melihat Oscar menyelesaikannya dalam hitungan menit. Isabel langsung mematung tidak percaya. Bahkan para penyihir terhebat pun butuh waktu. Tapi anak ini justru sukses hanya dalam sekali coba. Dia sempat berpikir apa ini, karena Oscar bisa melihat mana di udara bebas, tapi Isabel menggeleng cepat. Karena alasan itu saja jelas tidak masuk akal untuk keajaiban ini. Mau tidak mau, dia harus menerima kenyataan
bahwa di depannya ada monster dengan bakat luar biasa, Isabel langsung menghampiri dan menepuk punggungnya, memuji keberhasilan luar biasa Oscar di percobaan pertamanya. Anehnya, kegembiraan Oscar mendadak hilang dan dia merasa hasil barusan masih kurang bagus. Saat Isabel tampak bingung, Oscar menjelaskan bahwa sihirnya tadi sama sekali tidak terlihat indah. Dia teringat sihir memukau yang pernah dia lihat sewaktu kecil, yang jauh lebih indah dibanding apa yang baru saja dia lakukan sendiri. Dia menunjuk formula sihir itu dan berkata ada yang salah. Rasanya aneh mirip pundak Golem waktu itu. Oscar menoleh dan menanyakan pendapat Isabel tentang hal itu, tapi sang penyihir terlalu shock untuk menjawab dengan benar. Oscar kemudian menyadari satu kebenaran sederhana. Dia bukan hanya ingin sekadar menjadi seorang penyihir biasa, tapi penyihir yang mampu menciptakan sihir sempurna dan luar biasa indah. Matanya berbinar penuh semangat saat mengatakannya. Isabel yang heran langsung menyahut bahwa dia harus menulis ulang formula itu sendiri jika memang merasa ada bagian yang kurang pas. Oscar pun langsung bertanya dengan antusias bagaimana cara menggambar formula sihir di tempat lain. Brian sedang berjalan di rumahnya ketika melihat rekan-rekan Oscar terkapar lemas, membuatnya penasaran tentang apa yang terjadi. Ketiganya panik. Mereka berusaha mengalihkan pembicaraan, namun Brian tetap mendesak agar mereka menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Mereka akhirnya mengaku bahwa Oscar telah mengalahkan mereka bertiga dengan sangat mudah. Brian sulit mempercayainya, lalu pergi sambil menyuruh mereka mengobati luka agar tidak mengacaukan jadwal besok. Tanpa mereka ketahui, Brian tersenyum bangga karena merasa ini adalah momen yang tepat untuk mewariskan kunci pedang rahasianya kepada sang anak. Sementara itu, Oscar yang sedang belajar di bawah bimbingan Isabel dibuat takjub dengan banyaknya pengetahuan sihir. Isabel memuji bakatnya dan menawarkan diri untuk meminjamkan buku-buku lain jika dia butuh. Oscar sangat gembira mendengarnya dan memastikan tawaran tersebut. Isabel dengan sombong berkata semua ilmunya ada di sana, jadi Oscar bebas mengambil buku mana saja sesuka hatinya. Isabel langsung menyesal. Detik itu juga, Oscar tanpa ragu mengemas hampir seluruh buku sihir yang ada di sana. Isabel mencoba protes, namun Oscar mengingatkan bahwa itu adalah tawarannya sendiri. Di sela perdebatan itu, Isabel tiba-tiba mengubah ekspresinya untuk memberikan satu peringatan serius. Mengingat mana kini sudah bersemayam di tubuhnya dan dia resmi jadi penyihir, Oscar harus ekstra hati-hati dalam mengendalikan kunci pedang atau nyawanya bisa melayang kapan saja. Di kehidupan masa lalunya, Oscar sempat pulang ke desa ketika ayahnya sedang terbaring kritis di ranjang dan hampir mendekati ajal. Ayahnya memanggilnya mendekat dan membisikkan pengakuan bahwa Oscar sebenarnya punya bakat sihir yang luar biasa. Saat itu, Brian menyesal telah memaksa putranya membuang bakat tersebut. Namun kali ini, berbeda. Oscar sudah siap menemui ayahnya demi meminta tanda tangan persetujuan masuk Akademi Sihir. Malam harinya, dia langsung mendatangi Brian sambil memegang surat itu. Ketika sang ayah bertanya apa keperluannya, Oscar langsung menyodorkan surat permohonan tersebut agar segera ditandatangani oleh ayahnya. Brian menerima kertas itu sambil mengira itu adalah berkas Akademi Pedang, namun malah mendapati formulir Akademi Sihir. Sambil tersenyum, Oscar menjelaskan bahwa dia butuh tanda tangan ayahnya untuk mendaftar ke sana. Brian langsung memegang kepalanya frustrasi dan heran. Kenapa anak seorang master pedang malah memilih jalan sesat seperti sihir? Oscar kemudian menanyakan apakah ayahnya masih ingat saat dia berkata ingin menggunakan sihir. Namun Brian justru melempar kertas itu ke lantai dan menyebut keinginan tersebut hanyalah omong kosong kekanak-kanakan. Brian maju untuk menyentuh putranya demi mengalirkan kunci pedang secara paksa, namun tangannya justru terpental oleh aliran mana kuat di tubuh Oscar. Brian langsung berteriak syok dan bertanya, apakah Oscar benar-benar sudah menguasai mana? Oscar pun mengaku melakukan ini karena merasa tidak ada cara lain untuk membujuk sang ayah mendengar hal itu. Brian semakin murka dan mengungkit kabar bahwa putranya baru saja menghabisi saudara-saudaranya dalam duel. Brian menegaskan bahwa Oscar punya bakat bertarung yang luar biasa karena mampu mengalahkan seorang pendekar pedang terlatih tanpa bantuan kunci pedang sedikit pun. Oscar meyakinkan ayahnya bahwa dia sangat sadar akan hal itu, namun Brian berargumen bahwa putranya sama sekali tidak paham. Dengan kesal Brian berteriak bahwa kesuksesan hidupnya sudah pasti terjamin asalkan dia memilih jalur pedang. Ayahnya benar.
Namun Oscar mengingatkan bahwa kesuksesan semata tidak akan pernah bisa menjamin kebahagiaan hidupnya. Brian benar-benar frustrasi dan langsung kehilangan seluruh kesabarannya. Dan coba tebak, dia merasa jika bertindak secepat mungkin sekarang, kesalahan hidup anaknya ini masih bisa diselamatkan. Dia tidak akan tinggal diam melihat Oscar tersesat dan memilih untuk menghajarnya agar tersadar. Sambil menghunuskan pedang, Brian berkata bahwa Oscar mungkin belum mengerti niat baiknya saat ini. Namun suatu hari nanti sang anak pasti akan sangat berterima kasih kepadanya. Oscar hanya bergumam lirih karena dia tahu hari itu tidak akan pernah datang dan paksaan berlatih pedang justru berujung pada kematian tragisnya dulu. Brian menyuruhnya segera mengambil pedang. Namun Oscar malah menarik napas dalam-dalam lalu nekat melemparkan formulir Akademi Pedang ke dalam kobaran api sembari menegaskan bahwa dia adalah seorang penyihir. Dia menantang sang ayah secara langsung dan ingin tahu apakah pukulan keras ayahnya sanggup melunturkan tekad besarnya menjadi penyihir. Brian memutuskan untuk memberi pelajaran karena menganggap putranya sudah bersikap sangat sombong hanya karena berhasil menahan pancaran kunci pedangnya barusan. Brian melesat cepat dan melancarkan tebasan kuat, namun Oscar berhasil mengelak hingga membuat ayahnya kaget. Hebatnya, Oscar sanggup membaca setiap arah serangan pedang ayahnya dengan sangat jelas dan presisi. Brian terus mengayunkan senjata, namun Oscar lihai menghindari semua tebasan itu karena di kehidupan lampau dia selalu meniru gaya bertarung ayahnya sendiri. Brian akhirnya berhenti, dia menatap Oscar dan mengakui bahwa perkataan penuh rasa percaya diri anaknya bukanlah omong kosong. Brian akhirnya ngaku kalau gerakan menghindar Oscar itu gokil banget padahal gak pakai pedang sama sekali, soalnya dia tahu gak bakal ada satu orang pun di serikat mereka yang bisa niru trik itu. Makanya Brian langsung bilang kalau bakat pedang Oscar itu luar biasa jenius, sampai-sampai dia berani mempertaruhkan segalanya agar anaknya itu mau milih jalan menjadi seorang pendekar pedang sejati. Aura Brian pun mulai meledak-ledak buat nunjukin kalau dia gak main-main dan nyuruh Oscar buat langsung dari maci pedangnya sekarang juga, tapi dengan santai Oscar malah ngingetin kalau ayahnya sendiri yang bilang mau ngehajar hasrat sihirnya sampai hilang. Sambil tersenyum lebar, Oscar nanya apa ayahnya mulai nyerah cuma gara-gara gak bisa memukul dirinya, dan ejekan telak ini beneran bikin Brian langsung terpancing emosi. Oscar lalu bilang, kalau ayahnya menganggap bakat adalah segalanya, dia juga punya hal berharga yang gak bakal pernah dilepaskan. Oscar tiba-tiba mengeluarkan tongkat sihirnya, membuat ayahnya langsung mengejek dan nanya, apa benda mainan itu mau dipakai jadi pedang. Dengan bangga Oscar mempertegas kalau itu adalah tongkat sihirnya walau cuma buat pemula. Meskipun dia belum punya ilmu sihir yang mumpuni sekarang, dia yakin ayahnya juga sama-sama gak tahu apa-apa soal sihir. Nah, coba lihat ini si Oscar beneran nekat pakai trik gak terduga yang dijamin bikin ayahnya gak bakal bisa nebak serangannya sama sekali. Brian langsung melesat cepat dan mempercepat gerakannya demi bisa mengincar area belakang Oscar. Tapi sebelum pedang itu mendarat, Oscar dengan sigap langsung menghindar. Begitu melihat posisi ayahnya terbuka lebar, Oscar langsung menodongkan tongkatnya tepat di depan wajah sang ayah dan bersiap merapalkan sihir pertama yang pernah dia lihat dalam mimpinya. Sihir itu cuma sebuah cipratan api kecil, tapi berkat tekad kuatnya yang membara, dia sukses mewujudkannya. Kilatan cahaya silau langsung meledak di depan mata Brian, sampai membuatnya hampir buta. Di saat mata sang ayah terpejam, Oscar dengan cerdik memanfaatkan celah itu untuk berpindah ke belakangnya. Brian bergerak refleks karena mengira sihir tadi cuma pengalihan belakang, tapi dugaannya salah besar. Oscar langsung menyelinap dari belakang, lalu memukul jatuh pedangnya, sampai Brian beneran tak berdaya tanpa senjata. Dengan kesal Brian nanya apa tujuan utama anaknya sejak awal, memang mau merebut pedangnya. Oscar pun cuma tersenyum dan ngingetin, kalau trik menyembunyikan rencana asli di balik taktik umpan adalah pelajaran dari ayahnya sendiri. Brian bilang dia berani jamin bakat pedang anaknya, tapi dia nanya siapa yang bakal jamin, kalau Oscar punya bakat sihir. Oscar pun menjawab, kalau dia cuma pengen nunjukin jalan hidup yang beneran ingin dia tempuh. Oscar balik nanya, apa dulu ayahnya jadi pendekar pedang, karena ada orang lain yang menjamin bakatnya, dan pertanyaan telak ini langsung menusuk ulu hati Brian. Brian seketika teringat obrolan masa lalu bersama mendiang istrinya saat Oscar masih ada di dalam kandungan. Dulu Brian sangat berambisi mengarahkan anaknya jadi ahli pedang, tapi istrinya mengingatkan,
kalau Brian memilih pedang cuma karena merasa itu keren. Sang istri menegaskan kalau mereka tidak berhak mengatur masa depan sang anak. Biar Oscar sendiri yang menentukan jalan hidupnya nanti. Setelah kenangan manis itu terlintas, Brian tersenyum tipis dan mengaku kalau selama ini dia sangat berharap OSCR kelak bisa tumbuh menjadi seorang dewa pedang legendaris. Brian melangkah mendekati formulir pendaftaran Akademi Sihir yang sempat terjatuh, bikin Oscar panik karena takut kertas itu bakal disobek. Tapi tak disangka, Brian malah mengambil pena untuk menandatangani formulir tersebut. Sementara itu di akademi, para profesor sedang mengadakan rapat penting mengenai para murid baru dan mereka sepakat kalau angkatan kali ini beneran luar biasa. Di salah satu profesor misterius yang memakai kalung persis, seperti sosok yang dulu membunuh Oscar, juga mengakui kalau potensi anak-anak baru ini sangat mengesankan. Di saat bersamaan, Oscar sibuk banget belajar sihir mati-matian di rumahnya. 6 bulan berlalu, kini tiba saatnya Oscar bersiap berangkat ke akademi, dan ayahnya berdiri di depan rumah untuk melepas kepergiannya. Dia mengingatkan kalau di luar sana pasti banyak rival berat yang sudah melatih sihir mereka sejak lama. Sang ayah merasa dirinya gak berhak menceramahi, tapi dia sangat berharap agar Oscar tidak pernah goyah dari jalan pilihan hidup yang sudah dia pilih sendiri. Oscar tersenyum dan meyakinkan ayahnya kalau dia bakal baik-baik saja. Karena jelas gak ada monster yang lebih mengerikan dibanding ayahnya sendiri. Brian pun langsung tertawa lega mendengar hal itu. Setelah momen hangat ayah dan anak itu selesai, Oscar langsung berbalik arah untuk pergi. Senyum lebar terpancar dari wajah Oscar, karena impiannya masuk Akademi Sihir akhirnya terwujud. Tak butuh waktu lama, dia pun tiba di Akademi Sihir Imperial Kirk dan langsung dibuat takjub dengan segala keindahan di sana. Terlihat banyak murid yang terbang bebas menggunakan sapu terbang, ditambah boneka-boneka kecil yang asyik berjalan sambil memainkan alat musik. Oscar beneran terpukau karena suasana tempat ini beda jauh dibanding Akademi Pedang. Dia pun mendekati boneka-boneka lucu itu, penasaran dengan prinsip sihir yang menggerakkan mereka walau bentuknya sekilas mirip golem mini. Saat asyik memperhatikan boneka itu, tiba-tiba Isabel muncul di belakangnya dan memperingatkan kalau Oscar bisa telat daftar ulang kalau terus-terusan bengong melihat mainan menggemaskan tersebut. Oscar langsung berbalik dengan gembira karena bisa bertemu lagi dengan gurunya, dan Isabel langsung nanya apa dia gak malas-malasan selama ditinggal pergi. Dengan percaya diri, Oscar pamer kalau sekarang kemampuannya sudah jauh meningkat dibanding 6 bulan lalu. Isabel tersenyum dan bilang dia sangat menantikan aksi hebat muridnya. Jadi dia menantang Oscar untuk menunjukkan kejutan luar biasa lainnya seperti waktu itu. Sambil menunjuk ke arah kerumunan, Isabel menjelaskan kalau ujian masuk kelas 1 sedang digelar di sana. Oscar pun bingung dengan maksud ucapan itu. Lalu sang guru menjelaskan kalau murid baru biasanya dibagi jadi 2 kelompok berdasarkan kepemilikan mana. Tapi di atas kedua kelompok itu, ada satu kelas khusus berkumpulnya para jenius berbakat mutlak, dan itulah yang disebut sebagai kelas 1. Isabel menegaskan kalau ujian ini hanyalah sarana kejan buat menyaring para pemilik bakat dewa. Tapi Isabel melarang keras Oscar ikut ujian tersebut, membuat Oscar penasaran dan bertanya alasannya. Sang guru menjelaskan kalau murid yang masuk kelas 1 itu isinya monster semua, karena mereka adalah kaum elit yang sudah dicekoki ilmu sihir sejak masih balita. Gokil kan? Bukannya takut, Oscar malah girang karena bisa mempelajari sihir tingkat tinggi di sana. Isabel langsung memegang kepalanya frustrasi karena sadar kalau membujuk bocah keras kepala ini beneran sia-sia belaka. Akhirnya dia membiarkan Oscar pergi melihat tempat ujian jika memang penasaran, dan Oscar pun langsung berjalan antusias menuju lokasi tes tersebut. Sesampainya di sana, dia melihat seorang peserta ujian sedang sibuk menembaki balon-balon target menggunakan sihirnya. Oscar pun sadar kalau esensi tes ini adalah ketepatan menembak sasaran pakai sihir. Namun anehnya, Oscar tiba-tiba merasa kalau dia sedang diawasi oleh tatapan sinis orang-orang sekitar. Tiba-tiba dia dihampiri seorang anak bangsawan berambut putih yang sangat arogan bernama Zazan Gilosis, yang langsung mengusir Oscar karena menganggap rakyat jelata tak pantas berada di tempat elit ini. Zazan menyuruhnya pergi, tapi Oscar membantah, karena setahunya semua murid berhak ikut ujian. Hal itu malah bikin Zazan marah dan menghina Oscar sebagai bocah bermulut besar. Di sinilah Oscar akhirnya paham maksud peringatan gurunya tadi,
karena melihat langsung betapa kejamnya diskriminasi kasta di akademi ini. Tanpa perasaan, Zazan langsung mendorong Oscar ke samping dan menyuruhnya dia menonton aksi hebatnya, karena kini giliran dia yang maju. Profesor penguji bernama Ruth segera menyiapkan parameter ujian. Dengan sombongnya Zazan berkata, kalau kelas 1 hanya untuk mereka yang mendedikasikan hidup demi sihir sejak kecil, dan dia ingin Oscar melihat jurang perbedaan kekuatan di antara mereka. Zazan langsung mengeluarkan sihir es dahsyat yang membekukan seluruh target instan, membuat semua penonton melongo syok melihat kekuatannya. Penonton pun mulai memuji Zazan habis-habisan, mengagumi kehebatan keluarganya, serta betapa luar biasanya pengaruh klan Gilosis. Beberapa orang yakin Zazan bahkan belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Mendengar sorakan kagum itu, Zazan dengan angkuh berjalan menghampiri Oscar dan mengejek, kalau rakyat jelata yang gak bisa sihir sebaiknya tahu diri dan segera angkat kaki dari sana. Oscar dengan tenang memuji, kalau sihir es tadi lumayan keren untuk ukuran orang yang sudah latihan seumur hidup, namun dengan tatapan tajam, dia mempertegas, kalau semua pertunjukan megah itu sebenarnya cuma buang-buang energi belaka, membuat Zazan langsung terkejut setengah mati. Oscar berjalan melewati Zazan begitu saja, karena dia adalah tipe orang yang sangat menghargai arti dari sebuah perjuangan dan waktu. Sebenarnya Oscar sempat cemas, tidak bisa masuk ke kelas 1, tapi setelah melihat aksi barusan, dia justru berterima kasih pada Zazan, karena hal itu malah memberinya rasa percaya diri yang tinggi. Begitu Oscar mengeluarkan tongkatnya, murid-murid lain langsung mengejek karena dia memakai tongkat pemula yang tidak ramah akurasi. Sebaliknya, Zazan justru merasa cemas gara-gara ucapan Oscar sebelumnya, karena dia yakin sihir es miliknya seharusnya sudah sangat sempurna tanpa celah. Hal ini membuat Zazan terus memikirkan kesalahannya sendiri, sebab dia sangat yakin kalau sihir es miliknya sama sekali tidak memiliki kelemahan apapun. Zazan pun langsung menepis pikiran itu, karena dia merasa levelnya jauh di atas Oscar dan tak perlu mencemaskan omongan si bocah biasa. Di sisi lain, Ruth merasa sangat kagum dengan sihir Zazan, dan akhirnya paham kenapa para profesor bilang angkatan baru kali ini luar biasa. Ruth bahkan yakin, kalau Zazan sudah mengamankan satu tempat sebagai kandidat kuat perwakilan murid baru tahun ini. Tiba-tiba, Ruth menyadari, kalau Oscar hanya diam saja sejak tadi dan membuatnya penasaran dengan apa yang sedang dia rencanakan. Sementara itu, murid-murid di sekitar sudah mulai mencibir dan berteriak menyuruh Oscar untuk menyerah saja. Namun Ruth menyadari kalau Oscar sebenarnya sedang menunggu momen yang tepat, karena dia sama sekali tidak merasakan kegelisahan darinya. Begitu selesai menganalisis seluruh situasi di hadapannya, Oscar langsung merapalkan mantra peluru api miliknya. Nah, coba lihat ini. Peluru apinya meluncur luar biasa cepat dan langsung menembus semua target dalam satu serangan telak. Semua target langsung hancur berjatuhan hingga membuat Ruth terkejut setengah mati karena serangan kilat itu bahkan tidak bisa dilihat murid lain. Mereka semua kebingungan dan meski Oscar sukses mengenai kelima target, murid-murid sombong itu ogah mengakuinya hanya karena lubang di targetnya sangat kecil. Bahkan mereka mengejeknya habis-habisan dan menganggapnya sudah pasti gagal. Zazan juga berbalik pergi dengan kecewa, karena dia mengira Oscar bakal menunjukkan sihir yang luar biasa dahsyat. Oscar kemudian bertanya pada Ruth, apakah dia gagal ujian. Tapi Ruth dengan tegas menyatakan bahwa dia lulus mutlak, karena berhasil mengenai kelima target. Ruth lalu bertanya, kenapa Oscar tidak menembak targetnya satu persatu saja, padahal dia jelas-jelas punya kemampuan untuk itu. Ruth tidak mau mendengar alasan kalau itu hanya kebetulan. Lalu Oscar menjelaskan bahwa sihir es milik Zazan memang sangat luar biasa. Namun di saat yang sama dia merasa kalau menggunakan mana sebanyak itu adalah hal yang sia-sia. Ruth tentu saja terkejut saat Oscar menyebut aksi hebat Zazan sebagai pemborosan mana. Oscar lalu menjelaskan bahwa ujian ini adalah simulasi praktis yang mengasumsikan pertarungan nyata melawan monster. Itulah sebabnya dia berpikir lebih baik menghemat konsumsi mana dengan mempertimbangkan situasi medan tempur. Penjelasan cerdas yang langsung membuat Ruth takjub. Ruth pun meminta maaf karena telah menahannya dan mempersilakan Oscar untuk pergi. Saat Oscar berjalan pergi, Ruth dibuat benar-benar terpana. Pemuda itu memiliki visi tajam untuk membaca gerakan target, sekaligus keberanian luar biasa untuk menunggu momen paling sempurna. Seolah belum cukup luar biasa, dia juga punya kendali mana yang sangat presisi.
Ruth pun mengakui sihir Oscar memang tidak mencolok, namun tekniknya jelas tidak sesederhana kelihatannya. Di mata Ruth, Oscar adalah sosok jenius sejati dengan bakat yang mengerikan. Di saat yang sama, Oscar justru mengagumi kehebatan sihir pengawas itu karena mampu menggerakkan beberapa target secara mandiri. Tiba-tiba, Oscar merasakan ada seseorang yang sedang mengawasinya secara rahasia, dan dengan suara tegas, dia langsung menyuruhnya keluar. Sebuah suara misterius mendadak terdengar, memuji kepekaan insting Oscar. Sesaat kemudian, seorang kakek tua muncul melayang di atasnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Balsamus, sang kepala sekolah akademi. Oscar langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam dan meminta maaf atas sikap kurang sopannya, karena tidak mengenali sang kepala sekolah. Namun Balsamus menenangkannya dan berkata tidak apa-apa karena dia sendiri yang mengupin sejak awal. Tiba-tiba pandangan Oscar tertuju pada kalung leontin aneh di leher sang kepala sekolah, dan dia langsung mengenalinya. Balsamus yang menyadari perubahan sikap Oscar pun bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Balsamus kemudian mengulurkan tangannya pada Oscar, menyuruh pemuda itu untuk membalas salamnya. Wah, plot twist. Tepat saat Oscar baru mau menjabat tangan kepala sekolah, instingnya mendadak mendeteksi serangan berbahaya dari bawah tanah, membuatnya langsung refleks melompat jauh ke belakang. Balsamus sangat kagum melihat refleks kilat itu dan memuji kepekaan indera Oscar yang luar biasa tajam. Kepala sekolah itu lalu melayang tinggi ke udara untuk mengunci pergerakannya. Sementara Oscar yang panik segera mencabut tongkat sihirnya demi bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Balsamus malah mengejeknya, dia bertanya, apakah Oscar yakin bisa menang melawannya hanya dengan modal tongkat sekecil itu? Balsamus kemudian melepaskan sihir angin dahsyat yang langsung mengunci pergerakan Oscar, membuatnya sadar tidak ada jalan keluar lagi. Alih-alih panik atau membuang tenaga untuk membebaskan diri, Oscar justru memilih mengambil tindakan nekat yang tak terduga. Dia merapalkan mantra api dan langsung menerjang ke arah Balsamus, memaksanya menahan sihir api itu dan melepas penghalang anginnya. Sang kepala sekolah benar-benar terkejut karena dia bisa melihat dengan jelas jalur nekat yang diambil Oscar. Balsamus pun melenyapkan seluruh pembatasnya, sementara Oscar langsung jatuh terduduk lemas karena kehabisan tenaga. Kepala sekolah itu turun dan mengejek, apakah Oscar sudah kehabisan sihir, lalu mengingatkan kalau Oscar pasti sudah tewas jika ini bukan sekadar ujian kejutan. Sambil menghela napas lelah, Oscar bertanya, apa sebenarnya tujuan kepala sekolah menyerangnya? Karena tidak mungkin dia melakukan ujian berbahaya ini hanya demi bersenang-senang saja. Balsamus memuji ketajaman pikiran Oscar dan menjelaskan bahwa banyak orang di akademi ini menganggap sihir sebagai hak istimewa kaum bangsawan. Sang kepala sekolah menegaskan kalau dia hanya ingin Oscar merasakan sendiri kerasnya kenyataan dunia sihir yang sesungguhnya. Namun melihat hasil pertarungan barusan, dia mengakui kalau dirinya telah meremehkan potensi besar yang tersembunyi di dalam diri Oscar. Oscar pun akhirnya paham maksud dari peringatan itu, bahwa jika dia terlalu mentolok di akademi, dia akan terus diincar oleh musuh seperti yang baru saja terjadi padanya. Balsamus membenarkan hal itu dan membeberkan fakta tentang adanya kelompok ekstremis yang membenci keberadaan rakyat jelata berbakat. Ucapan ini seketika mengingatkan Oscar pada kata-kata kejam dari para penyihir yang membunuhnya di masa lalu. Dulu mereka bilang kalau bakat Oscar terlalu menonjol dan tidak boleh dibiarkan hidup. Oscar pun langsung mendesak sang kepala sekolah untuk memberitahu siapa mereka. Namun Balsamus menarik napas dalam-dalam dan memperingatkan kalau mengetahui identitas mereka hanya akan membahayakannya. Balsamus menyarankan agar Oscar fokus saja dalam melatih kekuatannya agar bisa melindungi dirinya sendiri selama berada di area akademi. Nasihat itu sangat menusuk hatinya karena dia sadar dia pasti sudah mati jika Balsamus berniat membunuhnya sejak awal. Oscar lalu memberanikan diri menanyakan soal leontin aneh di lehernya, yang ternyata merupakan bukti sah statusnya sebagai seorang santo sihir. Kabar ini membuat Oscar terkejut setengah mati, sebab gelar santo sihir merupakan kasta ksatria sihir tertinggi yang bisa dicapai seorang penyihir. Gelar itu setara dengan santo pedang di dunia pedang. Sebelum beranjak pergi, Balsamus memberikan sebuah lencana peran ke tangan Oscar dan memintanya untuk menjaga benda itu baik-baik, karena akan sangat berguna nanti. Saat berjalan menjauh, Oscar benar-benar menyadari kedahsyatan sang kepala sekolah, karena aliran mana miliknya sangat tenang tanpa distorsi sedikit pun.
Namun di saat yang sama dia tahu kalau dia tidak boleh hanya diam dan merasa kagum. Awalnya dia mengira cukup belajar sihir biasa di kehidupan baru ini, tapi setelah tahu ada sosok sekelas Santo sihir di antara para pembunuhnya dulu, ada kemungkinan besar kalau dia juga akan kembali diincar di era sekarang. Karena situasinya menjadi rumit, Oscar memantapkan tekannya untuk berlatih lebih keras agar bisa melampaui kekuatannya saat dia masih menjadi Santo Pedang dulu. Beberapa saat kemudian, di ruang kelas utama, Zazan mendengar bisik-bisik murid lain tentang desas-desus Oscar sebagai rakyat jelata pertama yang berhasil lolos masuk. Zazan langsung menyela pembicaraan dan mengejek bahwa rakyat jelata murahan seperti Oscar pasti akan segera didepak keluar. Belum juga kalimat sombongnya selesai, Oscar mendadak masuk ke kelas, membuat Zazan dan murid lainnya shock karena tak menduga dia benar-benar lolos. Selesai menghadap kepala sekolah, Oscar langsung balik ke asrama buat latihan keras. Dia pengen banget memperluas sirkuit mananya biar bisa menyerap lebih banyak energi. Hebatnya, seiring berjalannya waktu, dia sadar kalau dia bisa bertahan jauh lebih lama dari biasanya. Si Oscar ini sebenarnya pengen banget dapat kesempatan buat ngerasain pertarungan asli. Tapi begitu dia melangkah masuk kelas dan semua mata langsung tertuju padanya, barulah dia sadar, untuk pertama kalinya dalam hidup, muncul keinginan super kuat dari dalam dirinya buat jadi makin kuat. Saat tatapan Oscar beradu dengan Zazan, dia bisa melihat jelas raut jijik di wajah cowok sombong itu. Oscar sama sekali nggak heran ketemu Zazan, karena dia memang sudah menduga mereka bakal sekelas. Namun tiba-tiba, pandangannya beralih ke bangku belakang setelah merasakan hawa yang sangat dia kenal. Ternyata, siapa lagi kalau bukan si manis Lily. Tanpa ragu, Oscar langsung menghampirinya dan membantu mengambilkan pembatas buku Lily yang jatuh ke lantai. Seperti biasa, dengan senyuman super ceria, Lily menerima pembatas bukunya dan mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Oscar. Melihat gambar bunga di sana, Oscar langsung bergumam pelan soal kesukaan Lily pada bunga. Lily sempat mendengar gumaman itu dan bertanya apa yang dia katakan. Dengan cepat, Oscar langsung ngeles dan bilang kalau dia cuma sedang mengagumi bunga yang indah. Setelah memperkenalkan diri, Oscar pun meminta izin untuk duduk di sebelahnya. Lily menerima dengan sangat gembira sambil menyebutkan nama lengkapnya, Lily Lowell. Tiba-tiba, suara asing menggema di seluruh ruangan, menyapa para murid yang sudah berkumpul. Mereka pun langsung berdiri dengan rasa penasaran yang luar biasa. Tak lama kemudian, sebuah proyeksi bayangan muncul di depan kelas. Ternyata itu adalah Profesor Ruth, pengawas ujian seleksi kemarin. Ruth mengumumkan kalau dia yang akan memimpin kelas utama ini. Oscar kaget setengah mati, karena sama sekali tidak menyangka Ruth yang bakal mengajar mereka. Tapi kejutan belum selesai. Ruth langsung membocorkan informasi yang paling dinantikan Oscar, yaitu minggu depan mereka bakal mulai latihan bertarung melawan monster asli. Ruth menjelaskan kalau ini adalah latihan lapangan. Begitu mendengar kabar gembira tersebut, wajah Oscar langsung dihiasi senyum lebar karena akhirnya dia bisa bertarung sungguhan. Ruth menambahkan, demi menjaga keseimbangan kekuatan bertarung di kelas, setiap murid wajib membentuk tim berisi 5 orang. Para murid mulai menebak-nebak apa maksud dari kekuatan bertarung itu. Ruth pun menjelaskan kalau mereka akan mengukurnya lewat performa sirkuit mana masing-masing. Intinya, kapasitas maksimal mana yang bisa ditampung tubuh mereka bakal diuji. Saat ada murid yang bingung bagaimana caranya, Ruth cuma tersenyum licik dan bilang kalau semua datanya sudah terkumpul. Tiba-tiba saja, bola cahaya melayang di atas kepala mereka semua. Terang tidaknya cahaya itu menggambarkan seberapa besar kapasitas mana yang mereka miliki. Mayoritas murid memancarkan cahaya yang sangat benderang. Melihat hal itu, Ruth langsung tahu kalau kelas ini memang dipenuhi oleh murid-murid berbakat tinggi. Nah, disinilah lucunya. Bola mana milik Oscar malah redup banget dibanding yang lain. Murid-murid lain pun langsung menertawakannya habis-habisan sambil mengejeknya sebagai rakyat jelata ampas. Gara-gara hal itu, mereka yakin tidak akan ada satu orang pun yang mau satu tim dengannya. Namun, Oscar sendiri sama sekali tidak peduli dengan ocehan tak berguna mereka. Tiba-tiba, Lily menepuk pundaknya dan mengajak Oscar untuk bergabung ke dalam timnya. Tentu saja Oscar terkejut dan memastikan apakah dia serius. Lily mengiyakan karena dia yakin penyuka bunga pastilah orang yang baik hati. Tapi, dia bilang harus meminta izin terlebih dahulu kepada ketua tim mereka, Levin Aldred. Levin ternyata adalah seorang bangsawan berambut merah yang angkuh.
Setelah menilai Oscar sebentar, dia setuju menerimanya dengan alasan mulia bahwa bangsawan wajib melindungi kaum lemah. Tapi kocaknya, Oscar cuma dijadikan kuli pengangkut barang bawaan mereka. Sesaat kemudian, Lily menyadari kalau murid-murid lain menatap Oscar dengan pandangan jijik seperti melihat penyakit menular. Dia pun langsung menenangkan Oscar agar tidak memasukkan ucapan mereka ke dalam hati. Dia menjelaskan bahwa para bangsawan memang sudah belajar sihir sejak kecil. Jadi wajar saja kalau sekarang ada sedikit perbedaan kekuatan di antara mereka. Oscar meyakinkan Lily kalau dia baik-baik saja dan justru merasa sangat beruntung bisa ikut timnya. Ketika Lily iseng bertanya sudah berapa lama dia belajar sihir, dia langsung shock setengah mati mendengar jawaban Oscar yang baru belajar selama setengah tahun. Lily cuma bisa melongo kehabisan kata-kata, sementara Oscar bingung melihat reaksinya. Begitu kelas berakhir, si sombong Zaza langsung menghampiri Profesor Ruth untuk melayangkan protes. Saat Ruth menanyakan ada masalah apa, Zazan langsung protes kenapa ada rakyat jelata tak berguna di kelas mereka. Dia mengeluhkan kemampuan sihir Oscar yang payah dan kapasitas mananya yang ampas, sehingga tidak akan sanggup mengimbangi murid-murid jenius lainnya. Mendengar ocehan tersebut, Ruth malah tersenyum santai lalu membisikkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia memberitahu kalau Oscar baru belajar sihir selama setengah tahun saja. Seketika itu juga, mata Zazan langsung membelalak tidak percaya. Ruth dengan bangga menegaskan kalau Oscar punya potensi luar biasa yang bisa melampaui siapapun dalam beberapa bulan ke depan. Sambil melangkah pergi, dia mengingatkan kalau latihan lapangan nanti justru bertujuan untuk menyeleksi siapa saja yang tidak kompeten di kelas ini. Sementara itu, Lily sedang sibuk menjelaskan tingkatan sihir kepada Oscar. Urutannya dimulai dari magang sihir, ahli sihir, tingkat sihir, penguasa sihir, hingga santo sihir. Lily menjelaskan kalau sebagian besar kaum bangsawan sudah mencapai tingkat ahli sihir atau bahkan lebih tinggi berkat latihan keras sejak mereka masih kecil. Oscar tahu betul kalau tingkat ahli sihir biasanya sudah ditugaskan untuk misi pembasmian monster sungguhan, makanya dia merasa sangat kagum karena anak-anak seumuran mereka sudah bisa memiliki kapasitas mana sebesar itu. Namun Lily langsung membantah dan bilang kalau keberhasilan Oscar menembus tingkat magang sihir hanya dalam waktu 6 bulan, jauh lebih gila lagi. Hal ini membuat Oscar mulai bertanya-tanya, apakah dia memang jenius. Tapi dasar rendah hati, dia tetap enggan mengakui kehebatannya sendiri dan memilih melimpahkan semua pujian itu kepada gurunya. Penasaran, Oscar pun menanyakan hubungan Lily dengan Levin. Lily menceritakan kalau keluarga Levin adalah klan bangsawan tinggi yang sangat berpengaruh dan disegani banyak keluarga lain yang tunduk demi mendapatkan perlindungan mereka. Dan Oscar langsung menebak kalau keluarga Lily termasuk salah satunya. Meskipun Levin terlihat sangat menyebalkan dan angkuh, Lily menjamin kalau cowok itu pasti akan melindungi mereka semua saat bahaya datang menyerang. Padahal dalam hati, Oscar sama sekali tidak butuh perlindungan karena dia butuh pengalaman bertarung sesungguhnya. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba dan seluruh murid sudah berkumpul di titik pertemuan. Ruth tidak datang sendirian. Dia ditemani oleh profesor bermata satu bernama Amon untuk memberikan pengarahan terkait latihan lapangan kali ini. Dia menjelaskan kalau beberapa monster kelas rendah telah dilepas ke dalam hutan dan tugas utama mereka adalah bertahan hidup selama 1 malam penuh di sana. Setiap ketua tim dibekali kertas sihir khusus yang berisi mantra pelindung darurat dan suara sinyal bantuan. Jika situasi mendesak dan nyawa mereka terancam, mereka bisa langsung menggunakan kertas sihir darurat tersebut. Mendengar hal itu, para murid mulai tersenyum meremehkan karena mengira ujian kali ini bakal berjalan sangat mudah bagi mereka. Tapi tunggu dulu, Ruth langsung menambahkan, kalau tim manapun yang memakai suara bantuan bakal didepak dari kelas utama. Seketika, senyum sombong mereka langsung lenyap tanpa sisa. Perubahan atmosfer yang mendadak ini membuat Oscar sadar betapa berharganya gengsi kelas utama bagi para bangsawan. Dengan penuh percaya diri, Levin menjamin kalau tim mereka tidak akan gugur karena kehebatannya sanggup melindungi mereka semua. Begitu semua persiapan selesai, Levin langsung melemparkan setumpuk tas super berat ke arah Oscar untuk dibawakan. Lily sempat memprotes karena barangnya terlalu banyak, tapi Oscar menenangkannya karena memang begitulah kesepakatan mereka sejak awal. Sambil tertawa sombong, Levin memuji sikap tahu diri Oscar, namun tetap memperingatkannya
agar tidak menjadi beban tim. Beberapa saat kemudian, si Leven yang tadinya sombong setengah mati langsung ngos-ngosan karena jalan terlalu jauh. Tapi dia malah menyalahkan medannya, bahkan dengan angkuh menepis tangan Oscar saat ingin dibantu berdiri. Setelah momen canggung itu, mereka lanjut jalan, dan Oscar sadar kalau tidak ada monster sama sekali, karena area ini dijaga ketat oleh pihak akademi. Tiba-tiba, Oscar mendeteksi aliran mana yang aneh, lalu berteriak menyuruh Leven berhenti. Bukannya nurut, Leven malah balas membentak, dan menanyakan berani-beraninya bocah biasa, sepertinya memberi perintah. Nah, disinilah kebodohannya berujung petakan. Si keras kepala Leven tetap maju, dan malah mengaktifkan sihir ruang mirip bengkel Isabel, membuat dimensi sekitar retak hingga semuanya panik luar biasa. Leven sampai menangis, si penakut itu memanggil ibunya, tapi Oscar tetap tenang menyuruh semuanya bersiap dengan tongkat mereka, karena teleportasi akan segera terjadi. Setelah debu mereda, Lily sadar mereka dipindahkan ke hutan lain, dan astaga, ternyata itu adalah area berbahaya pemakaman kelima yang sangat ditakuti. Anggota tim lain langsung shock, karena tempat ini khusus untuk latihan murid tingkat atas. Murid lain pun heran, bagaimana bisa anak baru seperti mereka terdampar ke wilayah berbahaya begini. Oscar curiga, kalau lingkaran sihir tadi sengaja dipasang sebagai jebakan. Mungkinkah pelakunya adalah kelompok misterius sama yang membunuhnya di masa lampau? Mengingat ini situasi darurat, Oscar menyarankan memakai kertas ajaib untuk memanggil bantuan, tapi di luar dugaan, Leven yang shock jadi kapten malah merobek kertas itu, hingga membuat semuanya melongo. Saat ditanya alasannya, Leven dengan percaya diri menuduh Oscar terlalu berlebihan. Dia sesumbar kalau mereka hanya tidak sengaja menginjak lingkaran teleportasi Usan yang lupa dibereskan oleh akademi. Dia menjamin, kejadian begini sudah biasa terjadi. Walau begitu, Oscar tetap curiga ini bukan kebetulan belaka, meski Leven terus membujuk kalau ini kesempatan emas untuk pamer. Intinya, dia cuma ingin nilai bagus dan reputasi tinggi dari latihan tak terduga ini. Usai sesumbar, dia memimpin tim menuju bahaya yang belum mereka ketahui. Teman-temannya yang bodoh pun langsung manut karena tergiur reputasi Leven sebagai pewaris sah keluarga bangsawan Aldred. Oscar heran melihat kebodohan mereka, sementara Lily menyuruhnya tetap dekat agar aman. Dia terpaksa ikut di belakang, cemas kalau mereka bakal berakhir jadi santapan empuk monster hutan. Sesaat kemudian, insting Oscar menangkap bahaya saat segerombolan monster merayap keluar dari balik kegelapan. Anehnya, Leven malah girang bukan main melihat mangsanya. Sementara itu, walau agak cemas, Oscar tetap bersiap siaga menghadapi mereka. Soalnya dia butuh pengalaman bertarung nyata. Apalagi ada satu mantra baru yang ingin sekali dia uji coba sekarang. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Sayangnya, sebelum Oscar sempat bergerak, Leven langsung menghalangi jalannya dan menyuruhnya mundur. Dia dengan sombong ingin menunjukkan gaya bertarung para bangsawan, sambil menyindir kalau pertarungan ini bukan kelasnya rakyat jelata. Oscar bingung, apa maksud bocah manja itu soal cara bertarung bangsawan? Tapi saat monster menyerbu, Leven langsung menarik keluar tongkat sihirnya dan mulai merapal. Dengan gaya penuh percaya diri, dia menghentakkan tongkatnya ke tanah untuk mengaktifkan sihir pelindung bumi. Mantra itu memunculkan batu raksasa yang menghalangi laju monster. Leven pun memanfaatkan celah waktu ini dan menyuruh teman-teman satu timnya membantu. Salah satunya langsung merapal mantra tombak angin, sedangkan rekannya menembakkan tombak air. Mereka berkolaborasi apik untuk menghabisi para monster yang tertahan di balik benteng batu milik Leven. Di sudut lain, Oscar memperhatikan kerja sama tim mereka dalam diam. Dia menganalisis kalau Leven bertugas menjaga pertahanan, sedangkan yang lain melancarkan serangan sihir. Sekarang dia paham kalau ini yang dimaksud Leven sebagai cara bertarung kaum bangsawan, padahal dalam benak Oscar, semua penyihir juga bertarung seperti ini, tidak harus berdarah biru. Tapi kalian harus lihat ini. Situasi mendadak kacau saat tim Leven justru kewalahan menahan musuh. Bahkan seekor monster berhasil lolos dari pertahanan mereka, menerobos melewati Leven, dan melompat lurus ke arah Lily sebelum akhirnya Oscar sigap bertindak. Cepat sekali. Dia merapal mantra pedang api, dan dalam sekali tebas langsung merobohkan monster itu demi melindungi Lily. Setelah itu, Lily mengucapkan terima kasih, dan saat bersamaan mereka melihat Leven serta timnya sudah beres mengatasi sisa monster, teman-temannya tampak kelelahan setengah mati, terkecuali Leven yang sedari tadi cuma bersantai di balik sihir pelindungnya.
Malam harinya, mereka pun memutuskan berkemah di tengah hutan. Levin kembali mengolok-olok status jelata Oscar dan menyebutnya beruntung bisa menyaksikan kehebatan sihir bangsawan. Walau Oscar hanya meladeninya dengan memuji taktik kombinasi pertahanan mereka. Levin kecewa berat. Reaksi Oscar terlalu biasa saja untuk kehebatan sihir bangsawan yang dia pamerkan. Tanpa sepengetahuan Levin, sihir gabungan bukanlah hal yang Oscar incar. Dia ingin menjadi sosok kuat mandiri dengan sihir individu dahsyat yang bahkan sanggup melampaui penyihir pembunuhnya di masa lampau. Dia mendambakan kekuatan mutlak untuk melampaui penyihir terkuat sekalipun, termasuk kepala sekolah. Sayangnya, tempo latihan saat ini dirasa terlalu lamban untuk mencapai ambisi sebesar itu. Tiba-tiba, Lily menawarkannya secangkir kopi hangat untuk berterima kasih. Meski sebenarnya gadis itu yang dikirim untuk bertugas melindunginya selama masa latihan ini. Oscar menyuruhnya santai saja, lalu bertanya mengapa beberapa mantranya terasa sangat kuat, sedangkan yang lainnya seolah tidak memiliki daya hancur sama sekali. Mendengar percakapan itu, Levin langsung menyela dan menjelaskan kalau sihir akan lebih kuat jika dekat dengan penggunanya. Lily pun spontan membentaknya agar menjauh karena pertanyaan itu bukan untuknya. Levin mundur sambil tetap melontarkan ejekan seperti biasa. Lily pun mulai menjelaskan teori sihir dengan benar, bahwa begitu mantra diluncurkan dari tubuh, kekuatannya bakal melebur kembali ke alam menjadi mana. Oscar langsung tercerahkan. Otak jeniusnya pun mulai merumuskan sebuah formula sihir baru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mengingat formula sihir hanya akan bekerja dengan takaran mana yang pas, Oscar berpikir keras apakah efektivitas suatu mantra bisa ditingkatkan. Namun lamunannya terputus begitu Lily mengeluh kalau seduhan kopi miliknya terasa sedikit terlalu pekat. Pemuda itu menatap cangkirnya sendiri dan mendapat sebuah ide dari ucapan Lily tadi. Meski Lily mencoba memanggilnya, pikiran Oscar sudah melayang jauh menganalisis teori baru untuk memperkuat daya hancur sihirnya. Dia sadar konsep ini mirip sekali dengan aliran energi pedang. Sementara itu, Profesor Amon diam-diam memantau mereka lewat proyeksi sihir. Benar saja, seluruh kekacauan ini memang ulah liciknya, dan dia cukup kagum karena Levin bisa bertahan. Usut punya usut, keluarga besar Aldrich memang terkenal sangat keras kepala dan sulit dihadapi. Karena Levin dirasa bakal mengganggu rencananya, Amon berniat menaikkan tingkat bahaya demi menyingkirkan anak itu, sementara di perkemahan utama. Profesor Ruth terus berjaga memantau para murid yang sedang istirahat. Para murid meringkuk kedinginan sementara Ruth berdiri berjaga. Dia kagum karena hampir tidak ada satupun murid yang memilih untuk menyerah. Angkatan kali ini memang dipenuhi murid berbakat. Tak lama kemudian, Isabel datang untuk menggantikan jadwal jaga Ruth, membuat profesor berambut coklat itu bisa beristirahat lega. Suasana perkemahan mendadak heboh saat para murid melihat kedatangan si terkenal Isabel. Sang profesor kemudian memeriksa kondisi tim-tim lain lewat lingkaran sihir dan merasa puas dengan hasil kerja mereka. Isabel benci mengurus anak manja yang tidak betul. Tapi kelas 1 ini bekerja lebih baik dari dugaannya, terutama aksi Habat Zazan yang melewatinya dengan santai. Gadis berambut perak di sudut kelas juga terus membaca bukunya tanpa berpaling, namun mendadak Isabel menyadari kalau kelompok bentukan Oscar tidak tampak di layar pantau. Ruth menjelaskan kalau sinyal proyeksi sihir mereka sedang bermasalah, sehingga informasi tim itu terputus. Dia lalu menyarankan Isabel untuk menanyakannya pada Profesor Amon. Tapi saat menoleh, sosok Amon sudah lenyap entah kemana. Kembali ke kuburan kelima, Levin dan kelompoknya beristirahat malam itu, sementara satu orang berjaga tapi, si jenius Oscar malah asik melamunkan teori sihir barunya. Dia lagi mikir keras cara pakai mana. Mirip pendekar pedang yang memperkuat tubuh pakai aura pedang mereka. Singkatnya, mereka memutar, memadatkan, dan menaikkan aura pedang di dalam tubuh. Namun, sebelum Oscar menyelesaikan teorinya ini, firasat buruk yang sangat mencekam tiba-tiba datang menyerang. Tiba-tiba, dua penjaga lari ketakutan dari semak-semak sambil menyuruh semua orang kabur, tapi Levin menganggap remeh hal itu, dikira cuma monster kroto biasa. Dia malah bersiap bertarung dengan gaya ningratnya yang sok paten. Tapi, ledakan api besar tiba-tiba muncul dari atas langit, dan bikin semua orang langsung shock berat. Levin mulai mempertanyakan hidupnya, sedangkan Lily sadar itu adalah pusaran api yang sangat mematikan. Suasana mendadak hening seketika, lalu seekor naga raksasa muncul dari hutan.
Coba kalian bayangkan berada di posisi mereka, pasti langsung lemas gemetaran. Levin bingung setengah mati kenapa ada naga di area latihan junior, padahal monster sekelas naga itu cuma bisa dihadapi oleh para penyihir tingkat suci yang sudah legendaris. Oscar akhirnya menyimpulkan kalau ada orang jahat yang sengaja mengincar mereka. Temannya menyuruh Levin memakai kertas sihir darurat untuk minta bantuan, tapi si beban ini bilang kertasnya sudah dia robek dari kemarin. Karena tidak ada jalan keluar lain, Oscar mengusulkan agar mereka melawan naga itu. Lily melongo mendengar ide konyol tersebut, tapi dengan tenang. Oscar menegaskan bahwa ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan hidup. Mendengar itu, murid-murid lain agak lega karena merasa masih punya Levin, sang bangsawan agung yang katanya tak terkalahkan. Mereka berharap sihir pertahanan mereka bisa bertahan sampai para profesor datang menyelamatkan. Di tengah keheningan canggung, Levin menancapkan tongkatnya, bung. Kepompong batu pelindung langsung tercipta hanya untuk dirinya sendiri. Jelas saja semua orang melongo, terutama para pengikut setianya yang berharap dilindungi. Levin malah memaki mereka bodoh, karena perisai tipisnya itu tidak akan pernah bisa menahan serangan naga. Intinya, dia cuma mau menyelamatkan dirinya sendiri. Sontak saja, teman-temannya yang tadi berharap perlindungan langsung panik setengah mati. Untungnya, Lily memilih percaya pada Oscar, dan dengan berani mengajak yang lain bertarung, dia langsung mengambil inisiatif menyerang naga itu menggunakan duri-duri tanah yang sangat tajam. Kawan-kawannya sempat bersorak girang mengira Lily berhasil menang, tapi nihil naga itu tidak tergores sedikit pun. Mereka sadar bahwa hanya sihir tingkat tinggi yang bisa melukainya. Lily menolak menyerah. Dia nekat menjadi umpan dan menyuruh Oscar mencari bantuan darurat. Tapi si jenius ini malah mengabaikannya karena asyik melamun. Di saat bersamaan, satu murid merapalkan sihir acak sambil gemetaran kayak mesin air rusak. Sedangkan murid satunya lagi malah sudah pasrah total dan tinggal menunggu ajal menjemput. Saat naga itu bersiap menyemburkan pusaran api lagi dari mulutnya, Oscar akhirnya melangkah maju. Lily cuma bisa memandanginya sambil kebingungan. Oscar menyadari kalau monster itu sedang menyerap mana dari udara sekitar untuk memperkuat apinya. Meski pemandangan di depannya sangat mengerikan, Oscar tetap tenang. Dia malah tidak sabar ingin menguji kekuatannya sendiri melawan naga purba ini. Sejak zaman kuno, naga dianggap sebagai pembawa petaka karena bisa menyerap mana tanpa batas untuk semburan maut mereka. Tapi dari fenomena mengerikan itulah, otak jenius Oscar justru melahirkan sebuah teori sihir baru. Dia penasaran apa jadinya kalau dia memadatkan mana alam itu dengan cara yang sama. Saat semburan api naga melesat, teman-teman Oscar sudah pasrah bersiap menghadap Yang Maha Kuasa. Sementara itu, Levin gemetaran di dalam kepompong batunya sambil berdoa agar dia bisa selamat sendirian. Di sisi lain, Lily sangat mencemaskan keselamatan Oscar yang malah berdiri santai menghadang bahaya. Saat api naga menerjang ke arahnya, Oscar merapalkan sihir peluru api super kuat untuk membalas. Luar biasanya, sihir itu tidak hanya melenyapkan api naga, tapi juga langsung meledakkan kepala si naga sampai tawas. Kejadian gila ini bikin Lily melongo tidak percaya, sampai lututnya lemas. Kalian juga pasti ikutan kaget. Sementara Amon memantau semuanya lewat cermin sihir. Dia tidak percaya anak baru seperti Oscar bisa mengalahkan naga dalam sekali serang. Namun sebelum sempat menganalisis kekuatan itu, Amon merasa posisinya mulai ketahuan. Dia pun segera kabur sambil bersumpah akan melenyapkan Oscar nanti. Baginya, hanya kaum bangsawan yang pantas memiliki kekuatan sebesar itu, sedangkan Oscar hanyalah seorang rakyat jelata yang tidak ada apa-apanya. Sementara itu, Oscar merasa sangat puas, karena teori sihirnya terbukti berhasil. Dia menerapkan prinsip pemadatan aura pedang pada mana miliknya, dan ternyata hasilnya benar-benar luar biasa. Dia tahu ide gila ini hanya bisa terwujud berkat pengalamannya sebagai mantan pendekar pedang. Sesaat kemudian, dua rekannya memeriksa jasad naga untuk memastikan monster itu sudah mati sepenuhnya. Levin yang akhirnya keluar dari kepompong batunya juga syok melihat rakyat jelata bisa membunuh naga. Dia merasa sangat terhina karena bangsawan agung sepertinya justru diselamatkan oleh orang biasa. Lily pun masih bengong memikirkan kejadian barusan. Tiba-tiba saja tubuh Oscar mendadak lemas dan langsung tumbang, membuat Lily panik lalu segera berlari menghampirinya. Tapi Oscar menenangkannya dan bilang dia cuma kelelahan karena memaksakan diri. Sihir tadi terlalu kuat hingga menguras seluruh energinya.
Bahkan dia merasa sekujur tubuhnya terasa panas membara seolah-olah mau meledak. Tak lama kemudian, mereka kembali dibuat ketakutan saat mendengar suara semak-semak bergoyang. Lily mengira ada monster lain yang datang, tapi ternyata yang muncul adalah Isabel bersama golem raksasanya. Rupanya, sang guru menemukan sisa-sisa lingkaran teleportasi dan memutuskan untuk melacaknya. Isabel langsung menanyakan keadaan mereka, tapi kelompok itu masih terlalu shock untuk menjawab sepatah kata pun. Oscar sempat memanggil namanya sebelum akhirnya pingsan saat semua orang mengerumuninya. Mata Isabel tertuju pada bangkai naga itu. Dia langsung sadar kalau murid kesayangannya ini pasti telah berulah lagi. Dia bertekad akan menginterogasi mereka semua setelah kembali ke akademi. Di saat yang lain sibuk mencemaskan Oscar, Levin malah sibuk meratapi rasa malu yang harus dia tanggung nanti. Begitu matahari mulai terbenam, mereka pun bersiap pulang. Setelah kondisinya membaik, Oscar langsung menemui kepala sekolah Balsamus untuk melaporkan semua kejadian gila yang mereka alami di hutan. Balsamus tidak menyangka ada serangan nekat di dalam akademi. Dia sadar kalau sekolah mereka telah disusupi oleh penyihir kegelapan yang mengincar murid biasa. Dia pun memuji keberanian Oscar yang berhasil selamat. Oscar menjelaskan bahwa dia bisa bertahan hidup karena tekadnya untuk menjadi lebih kuat. Bahkan dia sudah berhasil menemukan kunci dasar kekuatan barunya. Namun, Balsamus justru menyarankan Oscar untuk segera pergi meninggalkan akademi. Keadaan sekolah sudah tidak aman lagi karena penyusup gila itu. Dia menyuruh Oscar hidup tenang di luar sana tanpa menggunakan sihir. Menurutnya, hanya itulah satu-satunya cara bertahan hidup. Namun, Oscar teringat kehidupan lalunya yang sangat hampa walau bergelimang prestasi. Balsamus menambahkan, kalau banyak orang bisa hidup bahagia tanpa sihir, dia menasihati anak muda itu agar tidak menyia-nyiakan masa depannya yang masih sangat panjang demi ambisi berbahaya. Selagi mendengarkan nasihat itu, Oscar justru teringat betapa bahagianya dia bisa belajar sihir bersama Isabel. Karena tidak ingin membuang kebahagiaan itu, dia langsung menolak saran sang kepala sekolah. Oscar tidak sudi menyerah begitu saja setelah berjuang sejauh ini. Meski Balsamus terkejut, Oscar tetap teguh pada pendiriannya dan hanya mengucapkan terima kasih atas perhatian beliau. Karena dalam penyerangan itu, ada di dalam akademi, Oscar memberikan sebuah ide brilian untuk memancing musuh keluar dari persembunyian mereka. Hal ini membuat Balsamus penasaran dan menanyakan rencananya. Dengan penuh percaya diri, Oscar menyatakan bahwa dirinya sendiri yang akan menjadi umpan untuk menyeret mereka keluar. Balsamus kaget mendengar hal itu dan langsung bertanya, apakah Oscar tidak takut mati? Dengan santai Oscar menjawab bahwa dia belum berencana untuk menyusul leluhurnya dalam waktu dekat. Jawaban itu membuat Balsamus tertawa terpingkal-pingkal seolah Oscar baru saja melontarkan lelucon super lucu. Oscar tentu saja bingung dan heran apa yang membuat si Pak tua itu tertawa. Melihat wajah Oscar yang kebingungan, Balsamus pun segera meminta maaf. Karena Oscar sangat bertekad untuk melawan, Balsamus akhirnya memutuskan untuk mendukungnya. Mereka berdua lalu berjabat tangan erat untuk meresmikan aliansi baru ini. Setelah itu, Balsamus menyuruh Oscar untuk membeli tongkat sihir baru. Oscar sempat bingung, tapi saat memeriksa tongkatnya, dia sadar alat itu sudah rusak parah. Oscar kemudian menemui Isabel yang akhirnya meminjaminya tongkat sementara. Karena Oscar berniat membeli yang baru, Isabel memberinya tongkat pemula lainnya. Oscar sempat bertanya, apakah penyihir wajib memakai tongkat? Isabel pun menjelaskan bahwa sangat sulit untuk menulis mantra hanya dengan jari tangan. Untuk memberi contoh nyata, Isabel mencelupkan jarinya ke tinta, lalu menjelaskan bahwa tongkat itu seperti pena, sedangkan mana adalah tintanya. Sederhananya, rumus sihir bisa saja digambar tanpa alat bantu, tapi hasilnya akan berantakan. Isabel menegaskan bahwa untuk menciptakan sihir yang sempurna dan indah, seseorang harus berinvestasi pada alat tulis yang bagus. Setelah selesai berbicara dengan Isabel, Oscar segera bersiap untuk membeli tongkat baru. Sambil menunggu di gerbang akademi, dia memandangi tongkat lamanya dengan heran, karena langsung hancur hanya dalam satu pertempuran. Dia heran, apakah tongkatnya tak kuat menahan luapan mana saat melawan naga. Tiba-tiba saja, panggilan Lily memecahkan lamunannya. Lily meminta maaf karena telah membuatnya menunggu, dan Oscar juga tidak enak hati karena merepotkannya di hari libur. Namun Lily meyakinkan bahwa dia tidak keberatan karena dia juga ingin berbelanja. Akhirnya mereka pun
pergi bersama dengan gembira. Tidak lama kemudian, mereka tiba di toko pertama dan Oscar langsung takjub melihat begitu banyak pilihan tongkat sihir. Sang pemilik toko dengan bangga memamerkan koleksi terbaiknya. Dia lalu mengeluarkan salah satu tongkat termahal yang dihiasi permata berkilauan. Si penjual bahkan menjamin tongkat ini akan membuat orang lain segar. Oscar pun penasaran, apakah permata mewah itu memiliki efek khusus pada rapalan mantra. Tapi Lily dengan berbisik mengingatkannya untuk melihat harganya terlebih dahulu sebelum bertanya banyak hal. Dan benar saja, rahang Oscar langsung copot melihat harga fantastis yang tertera di sana. Lily kemudian mengajak Oscar mencari toko lain, karena harga di sini jauh melampaui anggaran mereka, tapi toko berikutnya justru jauh lebih mahal, hingga membuat mereka kabur ketakutan. Setelah berpindah-pindah toko, mereka akhirnya menyerah pasrah. Kalian pasti tahu rasanya jadi bokek. Oscar akhirnya sadar kalau tongkat sihir itu mahal banget dan dompetnya beneran sekarat sekarang. Lily menjelaskan bahwa harga tongkat sangat mahal karena kebanyakan penyihir berasal dari kalangan bangsawan yang sangat mementingkan gengsi serta penampilan luar mereka. Oscar meminta maaf karena telah membuang waktu Lily dan berniat mencari sendiri. Namun Lily menolak pergi dan berjanji akan menemaninya sampai dapat. Saat melanjutkan pencarian, pandangan Oscar tiba-tiba tertuju pada sebuah toko tongkat sihir yang tampak unik. Tiba-tiba seorang penjual lain memperingatkan mereka untuk tidak masuk ke sana. Saat ditanya alasannya, dia menjelaskan bahwa pemilik toko itu gila dan sering memaksa pelanggan membeli barang yang tidak diinginkan. Oscar menatap toko itu sejenak dan mengabaikan peringatan tadi. Dia tetap nekat ingin masuk. Lily berusaha menahannya karena khawatir mereka tidak akan diizinkan keluar sebelum membeli sesuatu dari tempat mencurigakan tersebut. Sayangnya Oscar tidak mendengarkan saran itu dan malah membuka pintunya dengan santai. Dia berpikir, jika toko ini hampir bangkrut, kualitas barangnya pasti sangat terpercaya dan jujur. Begitu melangkah masuk, atmosfer gelap dan menyeramkan langsung menyambut mereka hingga membuat Lily merinding. Mereka lalu melihat pembuat tongkat bernama Rod sedang mengukir kayu tanpa sekalipun melirik ke arah mereka. Oscar menyampaikan maksudnya untuk membeli tongkat baru. Mendengar itu, Rod langsung menjatuhkan alatnya dan bertanya heran mengapa mereka memilih tokonya yang kumuh ini dibanding toko lain. Dia lalu berbalik menatap Tajan dengan pisau ukir di tangan, namun Oscar tetap tenang. Setelah saling tatap sejenak, emosi Rod mendadak meledak. Dia melemparkan pisaunya ke arah Oscar sambil berteriak marah, karena merasa bisnisnya sedang dipermainkan. Dengan sigap Oscar berhasil menghindari pisau itu, sementara Lily hanya bisa melongo ketakutan. Oscar menegaskan bahwa dia datang dengan niat baik, namun hal itu justru membuat Rod berteriak tidak sudi menjual barang kepada seorang pendekar pedang. Oscar tentu saja terkejut mendengarnya. Sementara Lily yang sudah ketakutan setengah mati langsung menarik lengan Oscar untuk segera pergi dari sana. Namun di luar dugaan, Oscar justru bersemangat dan memutuskan tetap tinggal karena merasa Rod adalah orang yang sangat menarik. Lily tidak habis pikir temannya ini malah ingin bertransaksi di tempat sekacau ini. Bahkan Rod sendiri sampai kebingungan melihat reaksi santai Oscar. Oscar bertanya mengapa Rod menganggapnya pendekar pedang. Rod pun memperhatikan postur tubuh Oscar dengan sangat teliti dari kepala hingga kaki. Dia menjelaskan bahwa tubuh Oscar sedikit miring ke kanan, yang berarti dia terbiasa membawa beban berat di sisi kirinya. Bagi Rod, itu adalah tanda yang sangat jelas dari seorang pengguna pedang sejati. Oscar sangat kagum dengan ketajaman analisis dari Rod tersebut. Di sisi lain, Lily mencoba membantah tuduhan itu, namun Oscar langsung menahannya, karena dia merasa sangat luar biasa ada orang yang bisa membaca kebiasaannya dalam sekejap. Setelah suasana hening sejenak, Oscar berterus terang bahwa dia baru saja mempelajari sihir. Rod pun terkejut mengetahui pemuda di depannya ini baru berlatih selama 6 bulan saja. Oscar menjelaskan bahwa postur tubuhnya terbentuk karena ayahnya selalu melatihnya dengan keras untuk menjadi pendekar pedang, sehingga sisa-sisa kebiasaan lama itu masih sangat melekat padanya. Lily ikut meyakinkan Rod bahwa Oscar memang benar-benar murid akademi sihir seperti dirinya. Rod akhirnya bertanya mengapa Oscar membutuhkan tongkat baru, dan Oscar menjawab bahwa tongkat lamanya telah hancur lebur. Begitu ditunjukkan sisa-sisa tongkatnya, Rod langsung menyatakan bahwa alat itu sudah benar-benar menjadi sampah tidak berguna, karena sirkuit sihir di bagian dalamnya telah hancur total akibat dipaksa bekerja terlalu keras. Hal ini terjadi karena aliran mana yang dimasukkan
terlalu berlebihan, karena Oscar tampak kebingungan dengan penjelasan itu. Rod pun menerangkan bahwa tongkat sihir yang berukuran lebih besar memang sanggup menampung mana dalam jumlah besar, tetapi sangat sulit untuk digenggam dan dikendalikan. Penggunaan tongkat besar membutuhkan kontrol mana yang sangat presisi dan rumit. Rod menambahkan bahwa tongkat sederhana berukuran kecil justru sangat cocok untuk pemula karena jauh lebih mudah untuk dikuasai. Dia juga mengingatkan bahwa para profesor akademi menggunakan tongkat besar dan kompleks karena tingkat penguasaan sihir mereka yang sudah sangat tinggi. Mendengar penjelasan Rod, Oscar takjub karena tongkat pemula ternyata tidak mampu menahan teori sihir barunya. Dia lalu meminta rekomendasi tongkat yang cocok. Namun Rod menegaskan bahwa dia belum memutuskan untuk menjual apapun kepadanya. Oscar dan Lily tentu saja terkejut karena mereka mengira pria galak ini sudah mulai melunak. Rod kemudian menunjuk ke arah rak pajangan dan menyuruh Oscar untuk memilih tongkat terbaik di sana. Dia hanya akan menjualnya jika dia merasa puas dengan pilihan Oscar. Oscar pun mulai mengamati barisan tongkat di rak sementara Lily menahan napasnya dengan cemas. Kekhawatiran Lily menguncang karena dia tahu kualitas tongkat dinilai dari ukuran serta bahannya. Biasanya, tongkat sihir berbahan langka berharga sangat mahal karena memiliki tingkat afinitas mana yang jauh lebih tinggi. Saat itulah, sebuah tongkat di rak paling atas menarik perhatian Lily. Setelah mengamatinya dengan saksama, dia menyadari bahwa tongkat itu terbuat dari jenis kayu legendaris yang sangat berharga bernama kayu Haganami. Lily tahu betul harga tongkat itu setara dengan biaya hidup mewah selama setahun penuh. Dalam hati, dia berdoa agar Oscar menyadari keberadaan tongkat luar biasa tersebut. Tapi doa Lily gak terkabul karena ya ampun, kelakuan OSCR ini emang di luar nalar. Matanya malah tertuju pada tongkat paling usang di sana, lalu memegangnya dengan bangga seolah dia baru memenangkan lotre. Lily langsung bungkam dan Rod pun ikut terperangah. Lily dengan panik menunjuk ke arah tongkat paling mahal tadi dan memohon agar Oscar mengubah pilihannya. Namun, Oscar menjelaskan bahwa dia disuruh memilih tongkat yang bagus, bukan yang paling mahal. Lily semakin bingung memikirkan apa arti tongkat yang bagus menurut standar Oscar. Rod pun akhirnya bertanya mengapa dia memilih tongkat butut itu. Oscar beralasan kalau dia cuma milih tongkat itu karena terasa cukup hangat di tangannya. Rod bilang itu cuma tongkat tua yang sudah usang. Tapi Oscar langsung membalas kalau fisiknya masih sangat utuh biarpun sudah jadul. Dia menjelaskan kalau hal paling mengerikan di medan perang adalah senjata yang tiba-tiba patah saat bertarung. Oscar menegaskan kalau fungsi tongkat ini tidak berkurang sedikit pun meski luarnya bopak-bopak. Apalagi, pembuatannya tampak sangat memperhatikan kenyamanan si pengguna sejak awal. Rod cukup terkesan mendengar penjelasan itu, lalu menjauh dengan misterius. Pas Oscar buru-buru nanya apa tongkat itu mau dijual, Rod tegas menolak. Ternyata, dia bikin barang itu buat mendiang anaknya dulu sekali. Sontak saja Oscar dan Lily kaget setengah mati. Lily bahkan bingung kenapa barang pajangan ini dipajang kalau dilarang dibeli. Rod menjawab santai itu karena pemiliknya hancur duluan sebelum tongkatnya. Sayangnya, dia ogah menceritakan lebih lanjut tentang kematian tragis sang putra. Dia cuma bilang ke Oscar kalau tongkat usang itu sudah terlalu rapuh untuk dibilang senjata yang bagus. Si bapak tua langsung balik bekerja, sementara Lily mengajak Oscar untuk segera pergi saja. Dia berjanji bakal menemani Oscar sampai berhasil mendapatkan tongkat sihir berkualitas di tempat lain. Oscar agak kecewa karena obrolan menarik mereka tidak membuahkan hasil. Tapi sekarang perhatikan ini pas mereka mau keluar. Rod mendadak memanggil balik dan menyuruh Oscar menunggu sebentar demi tongkat khusus. Mendengar itu, Lily dan Oscar langsung girang karena usaha keliling seharian akhirnya membuahkan hasil manis. Begitu si bapak masuk ke dalam toko, Lily langsung menghela napas lega bukan main. Ternyata dia merasa sangat tegang sejak pertama kali menginjakkan kaki ke toko aneh ini. Oscar pun minta maaf karena merepotkannya. Lalu bercanda menanyakan apa dia penasaran dengan jenis tongkatnya. Sayangnya, ketakutan Lily belum sepenuhnya hilang dan dia tidak terlalu menikmati petualangan mendebarkan ini. Meski begitu, dia tahu betul kalau Oscar malah sangat menikmati situasinya. Tiba-tiba pintu terbuka dan Amon muncul dengan wajah sangat terkejut melihat keberadaan mereka. Oscar dan Lily tidak kalah kaget saat sang profesor langsung menginterogasi alasan mereka ke sana. Suasana mendadak canggung saat Amon meremas pecutnya erat-erat seolah siap bertarung.
Oscar menatapnya tajam tanpa berkedip. Sedangkan Lily yang polos malah ceria bertanya apa sang profesor mau belanja tongkat juga. Amon cuma menjawab asal-asalan tepat saat Rod kembali sambil menyapanya dengan ramah. Secepat kilat, Amon menyahut singkat lalu kabur terbirit-birit layaknya dikejar penagih utang keliling. Sambil lari dia berteriak akan kembali nanti, karena Rod sedang sibuk melayani pembeli. Lily sempat mengejar keluar, tapi Amon sudah melesat jauh. Gadis itu khawatir kalau kedatangan mereka malah mengganggu urusan penting sang profesor. Selama momen aneh itu, Oscar cuma diam mengamati dengan sangat tenang. Beberapa detik kemudian, Rod membersihkan debu di tongkat sihir barunya dan menyerahkannya sebagai senjata andalan. Mata Oscar langsung berbinar-binar gembira melihat penampakan tongkat yang tidak terlalu estetik itu. Di sisi lain, Lily menyadari kalau kayu pembuatnya berasal dari pohon legendaris bernama pohon asal-usul. Usut punya usut, tanaman raksasa ini cuma tumbuh di wilayah kepulauan tertentu. Daya tahannya gila-gilain di iklim ekstrem apapun, batangnya tidak bisa membusuk, daunnya selalu berkilau, dan rantingnya beregenerasi otomatis tiap beberapa puluh tahun sekali. Lily benar-benar syok mendapati ada senjata yang terbuat dari ranting pohon asal-usul, mengingat bahan tersebut adalah material terbaik sekaligus harta karun yang luar biasa langka di dunia. Rod memuji wawasan luas Lily dan menambahkan informasi penting kalau pusaka ini sanggup menahan aliran energi mana dalam jumlah yang sangat tidak masuk akal. Dari sekian banyak kelebihan, cuma poin terakhir itu yang paling disukai Oscar. Tapi sebelum dia kesenangan, Lily buru-buru mengingatkan tentang sejarah pahit mereka yang sempat diusir dari banyak toko akibat modal cekak. Senyum Oscar langsung lenyap seketika begitu teringat kenyataan pahit dompetnya. Untungnya, Rod tetap menyodorkan benda itu dan menegaskan kalau tongkat tersebut tidak dijual karena awalnya dibuat khusus sebagai hadiah untuk mendiang putranya. Dia berniat memberikan hadiah berharga itu setelah sang anak pulang dari garis depan pertempuran, namun takdir berkata lain. Oscar menerima pusaka itu dengan sangat hati-hati layaknya memegang telur, sementara Rod kembali ke mejanya. Pria tua itu menegaskan kalau mereka tidak perlu membayar sepeser pun. Melihat mereka berdua cuma melongo diam, Rod kembali menegaskan kalau dia tidak sudi menjual tongkat lain kepada Oscar. Alasannya sederhana, tidak ada satupun barang di tokonya yang pantas dipakai Oscar selain itu. Merasa sangat berterima kasih, Oscar menggenggam erat senjata barunya, sambil membungkuk sopan kepada sang empu. Rod langsung menyuruhnya mengetes benda itu. Oscar menutup matanya rapat-rapat dan mulai mengalirkan energi sihir ke dalamnya. Pandangan mata Rod terfokus memperhatikan proses sinkronisasi tersebut. Pada saat bersamaan, Oscar bisa merasakan adanya sensasi aliran hangat yang sangat tidak biasa menjalar dari dalam tongkatnya. Padahal ini pengalaman pertamanya, tapi kenyamanan instan ini membuatnya merasa seperti sudah menggunakan senjata tersebut selama bertahun-tahun. Begitu prosesnya selesai, Rod langsung mengusir mereka dengan galan agar tidak mengganggu pelanggan asli yang membawa uang tunai. Tepat sebelum melangkah pergi, Oscar memberanikan diri menanyakan soal kedatangan Amon tadi. Dia bertanya, apakah sang profesor memang sering mampir ke sana. Beberapa hari kemudian, teman-teman sekelas mulai membicarakan Oscar dan Lily terkait insiden mengerikan di makam kelima. Pihak akademisi menyebut kejadian itu murni karena kegagalan lingkaran sihir teleportasi, tapi semua murid heran bagaimana mereka bisa selamat tanpa luka. Mereka bahkan terang-terangan menertawakan Levin yang bermental tempe, sambil tertawa puas mengejeknya sebagai pecundang penakut. Tiba-tiba saja, suara lecutan cemete keras menggema keras dan membuat seisi ruangan langsung bungkam seketika saat Amon masuk kelas. Dia memarahi mereka karena berani bergosip tidak sopan saat pelajarannya dimulai. Dengan ketakutan, para murid langsung meminta maaf kompak. Sementara Oscar cuma memandangnya tajam. Rod sempat bercerita kalau Amon adalah kapten skuadron mendiang anaknya dulu. Ternyata, Amon ada di lokasi pertempuran saat anak Rod tewas dan dialah yang mengabarkan berita duka itu secara langsung. Setelah pemakaman selesai, Amon juga yang menyerahkan kembali tongkat lama sang anak sebagai kenang-kenangan terakhir. Lily sampai berkaca-kaca mendengar kisah sedih itu. Terlebih, Rod sangat memuji kebaikan hati Amon yang memperlakukan anak rakyat jelatanya dengan sangat hormat. Padahal, Amon sendiri adalah seorang bangsawan tinggi terpandang. Mendengar itu, Oscar langsung tersentak kaget dan menyimpulkan kalau mendiang anak Rod pasti penyihir yang jauh lebih hebat dari para bangsawan. Terlihat dari bekas lacat pemakaian tongkatnya yang ekstrem.
Rod terbelalak heran, bagaimana anak muda di depannya ini bisa tahu bakat terpendam mendiang putranya. Dari seluruh rangkaian cerita haru tersebut, Oscar akhirnya berhasil mendapatkan jawaban penting yang dicarinya selama ini. Dia tahu Amon adalah salah satu pengawas latihan lapangan, yang otomatis menjadikannya tersangka utama, dan sekarang, coba tebak. Oscar sangat yakin kalau Amon adalah otak licik di balik teror pembunuhan dirinya kemarin. Oscar tetap memasang wajah datar, karena Amon belum sadar kalau kedoknya sudah terbongkar habis. Ini kesempatan emas baginya untuk menyerang duluan. Sementara itu, Amon mulai menghubungi organisasi gelapnya melalui lingkaran sihir komunikasi rahasia. Suara mengerikan dari seberang memuji Amon yang sukses menuntaskan misinya di medan perang. Mereka mengapresiasi kinerjanya yang dinilai luar biasa dan melampaui seluruh ekspektasi awal organisasi. Suara itu kembali menegaskan agar dia mengulangi kesuksesan serupa di dalam Akademi Sihir. Amon terlihat sangat tidak nyaman saat menjawab kalau dia akan melaksanakan tugas tersebut sesuai perintah. Seolah tahu keraguannya, suara itu menyindir apa misi sekolah jauh lebih sulit dibanding bertahan hidup di medan tempur. Amon buru-buru mengelak, lalu diperingatkan kalau mereka butuh hasil cepat. Begitu sihirnya mati, Amon tampak termenung dilanda kecemasan yang mendalam. Di tempat lain, tepatnya ruangan kepala sekolah, Oscar membeberkan semuanya kepada kepala sekolah Balsamus yang langsung terperangah mendengar keterlibatan Amon. Sang kepala sekolah sulit mempercayai informasi tersebut, mengingat reputasi mentereng Amon sebagai pahlawan yang rela mengorbankan nyawa demi rekan-rekannya. Oscar menegaskan, dia paham betul riwayat heroik sang guru, tapi bukti kuat menunjuk ke arahnya. Melihat kesungguhan pemuda itu, Balsamus akhirnya percaya sepenuhnya, namun mengingatkan kalau mereka belum bisa bertindak tanpa adanya bukti konkret yang nyata. Dengan santai Oscar mengajukan dirinya sebagai umpan hidup. Balsamus tentu saja bingung, tapi Oscar menjelaskan kalau dia bakal memancing Amon agar menyerang lagi seperti saat latihan kemarin. Dia sengaja mau membuat situasi sapi saksi agar Amon terpancing keluar. Oscar sangat yakin kalau Amon tidak akan melewatkan kesempatan emas ini untuk menghabisi dirinya. Saat Balsamus memikirkan rencana itu, matanya tidak sengaja melihat meja kerjanya. Momo itu ternyata berisi tugas mengawal Putri Kekaisaran, peluang emas yang sangat pas buat pasang jebakan seperti usulan Oscar. Kabarnya, sang Putri Kekaisaran yang bernama Ariel ini seharusnya masuk ke kelas 1. Tapi pendaftarannya terpaksa tertunda gara-gara efek samping sihir kuno warisan keluarga kerajaan saat jam pelajaran. Ruth menceritakan situasi Ariel dan langsung mengumumkan misi khusus untuk mengawalnya kembali ke sekolah. Intinya sih satu tim khusus bakal dikirim langsung ke ibu kota untuk menjemputnya pulang. Ruth mengumpulkan murid-murid paling hebat dari kelas 1, termasuk Oscar, Zazan, dan si gadis pendiam yang hobinya cuma baca buku seharian. Oscar langsung merasa kalau misi ini benar-benar pas untuk memancing Amon. Selesai menjelaskan detail misi, Ruth menawarkan sesi tanya-jawab, dan Zazan langsung tunjuk jari. Seperti biasa, si sombong ini berniat mencari gara-gara dengan rakyat jelata favoritnya, Oscar. Berhubung semua anggota tim dinilai sangat berbakat, Zazan iseng bertanya apa kekuatan Oscar setara dengan mereka. Di luar dugaan, Ruth membenarkannya, bahkan menyebut kekuatan Oscar sudah melampaui level kelas berkat aksinya saat latihan lapangan kemarin. Mendengar itu Zazan langsung shock berat dan kebingungan. Sementara si gadis buku cuek saja, biarpun Ruth yang menilai langsung, si arogan ini tetap ogah menerimanya. Dengan angkuh, dia mengejek Oscar yang cuma selevel murid magang mana, bahkan tidak bisa sihir dasar. Ajaibnya, Oscar tetap tenang-tenang saja saat dihina habis-habisan oleh Zazan. Layaknya bocah iri hati, Zazan mengeluh tidak paham kenapa semua orang memuji Oscar yang bakatnya pas-pasan, dulu Isabel dan kepala sekolah. Sekarang giliran Ruth yang ikut-ikutan memuji anak itu. Dia benar-benar tidak terima. Apalagi nilai latihan lapangan kemarin menunjukkan kalau Oscar berhasil mengungguli semua orang. Karena kesal, Zazan menantang Oscar berduel untuk membuktikan kekuatan yang dipuji semua orang. Kalian tahu sendiri kan, tip orang iri bawaannya selalu pengen ribut. Oscar sendiri kaget karena dia cuma mau hidup tenang. Ruth pusing melihat tim pengawal putri malah bertingkah seperti bocah manja yang sok berkuasa. Demi menjaga kekompakan tim, Ruth akhirnya mengizinkan duel itu dan mengumumkan kalau yang kalah bakal didepak dari misi pengawalan. Tanpa ragu, Zazan langsung setuju.
sedangkan Oscar cuma bisa pasrah berdiri di pojokan bak karakter figuran. Belum sempat mencerna situasi, Oscar tiba-tiba sudah berada di arena tarung untuk duel paksaan ini. Sambil menatap tongkat sihirnya, dia cuma bisa membatin heran. Bagaimana bisa nasib sial membawanya sampai ke sini? Di saat Oscar masih merenungi nasibnya, Shazan sudah tidak sabar untuk pamer kehebatan demi menjaga gengsi bangsawannya. Begitu mengangkat tongkatnya, Shazan merapal sihir yang menciptakan bongkahan es raksasa tepat di atas kepala Oscar. Dia berteriak menyuruh Oscar bersiap merasakan amarahnya di saat bersamaan. Oscar akhirnya memantapkan hati untuk menghadapi duel ini dengan serius karena dia punya urusan lain yang jauh lebih penting. Lagi pula, kalah bukanlah pilihan jika dia ingin memancing Amon keluar selama misi pengawalan nanti. Setelah membulatkan tekad, Oscar akhirnya bersiap meladeni tantangan Zazen dengan lapang dada. Meski dipuji sebagai jenius berbakat dari keluarga Geloce, sebenarnya Zazen memendam rasa minder luar biasa yang tidak diketahui siapapun. Dia adalah seorang perfeksionis yang tidak pernah puas dengan kemampuannya sendiri. Padahal, di antara semua keluarga spesialis sihir es, klan Geloce diakui sebagai garis keturunan yang paling kuat dan legendaris. Sayangnya, jika dibanding kakak laki-lakinya yang sempurna, Shazan merasa tidak ada apa-apanya. Karena kurang berbakat sejak kecil, dia harus berlatih 2 kali lebih keras dari orang biasa. Dia sangat ingin memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitarnya, dan bisa menyusul kehebatan sang kakak. Singkatnya, dia menantang Oscar demi membuktikan kalau dia layak menyandang nama besar Geloce. Detik berikutnya, Shazan menembakkan tombak-tombak es raksasa, namun Oscar dengan lihai langsung menghindarinya. Shazan memuji kelincahan Oscar tapi langsung menaikkan intensitas serangan. Dia menggunakan mantra pembeku besar untuk mengunci gerakan musuh, hingga tangan dan tongkat Oscar membeku total. Beruntun, Oscar berhasil merapal sihir api untuk mencairkan es pembeku itu dengan cepat. Shazan melotot kaget melihat Oscar bisa menghancurkan sihirnya dalam sekejap mata. Keduanya kini saling adu pandang, bersiap, dan menunggu siapa yang akan melancarkan serangan berikutnya. Sementara itu, Ruth mengawasi jalannya pertarungan dari jauh, sedangkan si gadis kutu buku duduk di pojokan tanpa peduli pada ajang adu otot ini. Selama pertarungan, Ruth kagum karena Oscar bisa menghancurkan es Zazen dengan menyelimuti tubuhnya pakai api. Dia menilai kalau gerakan Oscar terlihat sangat luwes seperti prajurit yang sudah kenyang pengalaman bertempur. Tapi, Ruth menyadari kalau kapasitas mana milik Zazen jauh lebih besar daripada Oscar. Jadi, kalahnya Oscar karena terhantam kekuatan murni Zazen rasanya cuma tinggal menunggu waktu saja. Tebakan Ruth terbukti saat Oscar kembali terkepung oleh barisan tombak es Zazen. Merasa kemenangan sudah di genggaman, Shazan dengan sombong memuji bakat Oscar sebagai rakyat jelata, tapi menegaskan kalau semua itu tidak ada apa-apanya dibanding latihan kerasnya selama bertahun-tahun. Shazan kembali merapal sihir tombak es tingkat tinggi untuk segera menyudahi perlawanan Oscar, sekaligus membuktikan keunggulannya. Tiba-tiba saja terjadi keanehan sampai-sampai si gadis kutu buku mendadak mengangkat wajah dari bukunya. Kalian bayangkan sendiri, Ruth bahkan melotot shock melihat Oscar bangkit berdiri dengan tubuh diselimuti pancaran mana raksasa. Oscar lalu meminta maaf karena sudah membuat Shazan menunggu lama solar. Dia baru saja selesai pemanasan. Dia mengaku sengaja meluangkan waktu untuk bersiap-siap, membuat Shazan kebingungan setengah mati. Dengan penuh percaya diri Oscar memperingatkan kalau sekarang gilirannya menyerang. Namun Shazan membalas kalau aksi pamer itu sudah sangat terlambat. Dia melepaskan serangan pamungkasnya berupa penjara segel es raksasa untuk mengurung Oscar. Serangan ini sempat membuat Oscar terkejut karena tidak terdeteksi sejak awal. Rupanya jurus tersebut sengaja disembunyikan di balik tombak es sebelumnya. Tapi, dia tetap tenang karena proses pengumpulan mananya sudah rampung, membuat penjara es milik Shazan itu terasa seperti mainan anak kecil baginya. Dia yakin tongkat sihir barunya sanggup menahan beban dari mantra yang pernah melumpuhkan naga saat latihan kemarin. Tepat ketika kurungan es itu hampir mengunci tubuhnya, Oscar menebaskan sihir pedang api untuk menghancurkannya dalam sekali tebas. Shazan shock berat melihat jurus andalannya hancur berkeping-keping. Ruth ikut terperangah, dan si gadis kutu buku kini mulai serius memperhatikan jalannya duel. Sebaliknya, Oscar justru sangat girang karena sihirnya bekerja persis seperti yang dia bayangkan.
Aliran mana membuat tubuhnya terasa ringan, dan semua mantra pun terwujud sempurna tanpa hambatan sama sekali. Oscar sangat menikmati pertarungan ini. Sementara hari Zazan berubah jadi suram saat sihir api Oscar berhasil menjebol pertahanannya. Dia masih shock, tidak percaya tameng sihirnya hancur semudah itu oleh rakyat biasa. Baru saja mau mengumpat seperti biasa, Oscar perlahan mulai berjalan mendekatinya, menyaksikan langkah kaki Oscar yang kian dekat. Pikiran Zazan mendadak melayang teringat pada sosok sang kakak yang sangat ingin dia tiru dulu. Padahal, kakaknya selalu merasa kalau Zazan terlalu melebih-lebihkannya. Dia tidak pernah merasa hebat dan selalu berpesan kalau di luar sana ada banyak monster yang bisa membuatnya terlihat sangat kecil. Kini, saat menatap sosok Oscar yang berdiri gagah di hadapannya, barulah Zazan paham maksud ucapan kakaknya dulu. Akhirnya, Oscar mengikis jarak di antara mereka, dan tepat ketika dia mengangkat tongkat sihirnya untuk menyerang, Ruth langsung berteriak menghentikan duel karena pemenangnya sudah sangat jelas. Wasit akhirnya menghentikan laga pas Zazan menyerah diam-diam, matanya melotot ke ujung tongkat sihir di dadanya. Sementara di tempat lain, Leven lagi ngamuk sejadi-jadinya sambil mempertanyakan arti hidupnya. Beres latihan lapangan, kabar soal kepengecutan Leven langsung menyebar ke santero sekolah, sampai dia jadi bahan gunjingan. Levin yang muak dapat tatapan sinis dari semua orang, akhirnya malah menyalahkan Oscar atas semua kehinaan ini. Tiba-tiba suara ketukan pintu membuarkan lamunannya. Leven langsung membuka pintu dengan emosi membara sambil berteriak kencang, tapi dia langsung melongo kaget begitu melihat Profesor Amon berdiri tepat di depannya. Besoknya, pas Zazan masuk ke ruang kelas, tatapan matanya langsung beradu dengan Oscar, dan mereka saling memandang cukup lama. Lagian setelah duel sengit kemarin, Zazan sempat jujur kalau dia sebenarnya iri setengah mati sama Oscar. Dia tidak sudi latihan bertahun-tahun miliknya hancur lebur begitu saja, hanya karena bakat alami Oscar. Padahal Oscar sempat mengulurkan tangan untuk membantunya bangkit. Tapi Zazan menepisnya kasar sambil bersumpah bakal melampaui Oscar suatu hari nanti. Meski Oscar menerima tantangan itu dengan senang hati, dia juga berniat untuk terus melesat jauh sampai bakatnya tidak bisa dikejar siapapun. Karena slot untuk misi pengawalan sudah aman di tangan, Oscar tinggal bersiap menghadapi Amon keesokan harinya. Di tengah jam pelajaran, Profesor Ruto mendadak mengumumkan kalau mereka bakal melakukan tes pengukuran mana lagi. Pas banget di momen itu, Leven masuk kelas dengan santai, tampak lebih tenang, dengan lengan kanan terbebat perban. Ruth sempat menegurnya karena telat masuk, tapi Leven cuek bebek mengabaikannya. Dia langsung jalan ke kursinya tanpa memedulikan bisikan miring dan sindiran dari murid lain. Langkahnya sempat terhenti sesaat begitu melihat Oscar, sebelum akhirnya duduk diam tanpa menyapa sama sekali. Oscar merasa ada yang tidak beres dan penasaran apa yang terjadi pada lengan Leven. Detik berikutnya, Ruth menyuruh sesi kelas diam agar tes mana bisa dimulai. Kelar kelas, Lily memuji peningkatan mana Oscar yang sangat pesat dalam waktu singkat. Oscar merendang. Katanya ini berkat tongkat sihir barunya yang terasa menyatu dengan jiwanya. Lily jadi penasaran, apa dia juga harus beli tongkat baru di toko Roth. Tiba-tiba saja Leven mengadang jalannya, memancing perhatian murid-murid di sekitar yang kembali berbisik mencibir. Alih-alih mengajak ribut, Leven malah terang-terangan meminta Oscar mengajarinya cara untuk menjadi lebih kuat. Kaget dengan situasi ini, Oscar bertanya apa maksudnya, sambil menahan kesan. Leven menyuruhnya berhenti berakting dan mengaku kalau dia sudah tahu rahasia besar milik Oscar. Kalimat itu bikin Oscar waspada. Dia jadi bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya diketahui Leven tentang dirinya? Tidak lama setelah itu, Oscar mengikuti Leven ke area latihan dan terkejut karena tempat sepi ini sudah dipesan khusus untuk pertemuan malam mereka. Karena butuh kejelasan, Oscar langsung menanyakan rahasia yang dimaksud, tapi Leven malah menuduhnya pura-pura bego. Leven kemudian menuduh kalau kekuatan luar biasa yang dipakai Oscar saat mengalahkan naga raksasa kemarin adalah pemberian dari orang lain. Di titik ini, Oscar malah makin bingung dan merasa tuduhan Leven itu benar-benar tidak masuk akal. Reaksi bingung itu bikin Leven makin murka karena merasa harga dirinya sebagai bangsawan cerdas sedang dipermainkan. Dia mulai berteriak frustrasi sambil meratapi nasibnya yang selalu dianggap remeh semua orang. Tiba-tiba perban di lengannya robek saat tangannya membengkak hebat, menunjukkan lengannya yang telah bermutasi menjadi monster berduri mengerikan. Perubahan mendadak ini sukses bikin Oscar melongo syok
Saat melihat dengan mata kepalanya sendiri, lengan Leven berubah bentuk jadi mengerikan. Leven sendiri ikutan bingung sama mutasi ini, makanya baca dulu syarat dan ketentuannya. Ya, Oscar bergegas mendekat, tapi Leven sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Berharap dapat kekuatan ala Iron Man, Leven mengeluh kalau barang ini tidak sesuai pesanan. Sialnya, lengan robotikawi ini terus bermutasi hingga membuatnya berteriak kesakitan. Di saat bersamaan, duri tajam mendadak mencuat dari tanah, hampir saja menusuk Oscar baksat ayam. Beruntung refleksnya cepat, dia berhasil menghindar sambil terus mengawasi gerak-gerik aneh Leven. Oscar menyadari kalau gerakan Leven tampak kaku seperti dikendalikan kekuatan gaib. Mengingat omongan Leven soal mendapat kekuatan dari seseorang, Oscar langsung bisa menebak siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Sementara itu, Leven terus meratapi nasib malangnya dan ogah menerima kenyataan kalau dia sudah mengacau saat latihan kemarin. Dia merasa tindakannya egois, demi bertahan hidup bukanlah sebuah kesalahan. Seolah akhirnya sadar akan dosanya pada teman sekelompoknya, Leven mengaku sebenarnya dia ingin melindungi semua orang andai saja dia punya kekuatan. Memanfaatkan momen saat Leven lengah, Oscar langsung merangsek maju. Leven mencoba menyerang dengan lengan monsternya, tapi Oscar dengan mudah menghindari hantaman tersebut. Sebelum lawan sempat bereaksi lagi, Oscar langsung memukul tengkuknya dari belakang hingga pingsan, lalu membaringkannya perlahan. Beres melumpuhkan Leven, dia langsung berteriak menantang Amon, karena tega memanfaatkan murid tak berdosa sebagai pion mainannya. Oscar yakin si Profesor licik itu sedang menonton dari dekat dan menyuruhnya segera keluar. Saat kawanan gagak hitam mulai berputar-putar di atas kepala, Amon mendadak muncul di tengah kepungan mereka sambil memegang pecut kesayangannya. Dia langsung memaki Oscar sebagai rakyat jelata yang tidak tahu diri. Amon melayang angkuh di udara dikelilingi burung peliharaannya. Dengan santai dia menceritakan skenario palsu yang sudah disiapkan untuk pihak akademi setelah dia berhasil melenyapkan Oscar malam ini. Amon mau lapor kalau ada kecelakaan fatal saat latihan. Nah, tebak apa kelanjutannya? Oscar tidak mau dengar dongeng basi itu dan langsung menembakkan sihir api. Tapi Amon mementahkannya dengan sangat mudah. Merasa sedikit terganggu dengan serangan api barusan, Amon mengancam bakal memaksa Oscar berlutut memohon ampun. Dia pun memanggil segerombolan serigala peliharaan untuk langsung menerkam targetnya. Di tengah pertarungan sengit itu, Oscar mendadak teringat kembali obrolannya dengan sang kepala sekolah dulu. Balsamus pernah memperingatkannya kalau Amon punya sihir pengendali monster yang sangat berbahaya. Dia menanamkan formula sihir ke dalam mayat monster untuk digerakkan sesuka hati bak bonekan. Sialnya, jumlah peliharaan yang bisa dia kendalikan dalam satu waktu sangatlah terbatas. Balsamus memberi petunjuk kalau satu-satunya cara adalah fokus menghabisi monster peliharaannya terlebih dahulu ketimbang menyerang Amon langsung. Dia juga meminta Oscar waspada karena penyihir tingkat tinggi sekelas Amon pasti punya banyak trik licik lainnya. Walaupun Balsamus sudah melarang keras dirinya bertarung sendirian melawan Amon, situasi kali ini benar-benar tidak memberinya pilihan lain. Rencana awalnya adalah menyusun strategi matang bersama Balsamus saat misi pengawalan nanti. Tapi dia tidak menyangka Amon bakal bergerak secepat ini, karena sekarang ada murid tak berdosa yang ikut terseret. Oscar tidak sudi mundur selangkah pun. Di tengah kepungan kawanan serigala buas itu, suara jeritan kesakitan Leven terus bergema di dalam kepala Oscar. Terpicu ingatan pedih itu, Oscar menggertakkan gigi, lalu merapal mantra api raksasa demi membumi hanguskan kawanan monster serigala tersebut. Melihat raut wajah Oscar, Amon langsung tahu kalau lawannya sedang murka dan bertanya apa penyebabnya. Dia penasaran, apakah Oscar bertarung mati-matian begini demi membela Leven. Oscar terang-terangan mengaku kalau dia memang marah demi temannya, tapi Amon malah tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu. Dia mengingatkan kalau mereka berdua bukanlah teman dekat, toh cuma sekali berkelompok saat latihan kemarin, namun bagi Oscar, itu sudah lebih dari cukup untuk merasa bertanggung jawab atas nyawa Leven. Amon pun menyahut kalau Leven tidak merasakan hal yang sama. Dia membeberkan kalau Leven mencari kekuatan gelap itu murni hanya untuk balas dendam pada Oscar. Di mata Leven, Oscar tidak lebih dari sekadar musuh bebuyutan sekaligus rakyat jelata rendahan. Meski diprovokasi kasar, tekad Oscar tidak goyah hingga membuat Amon heran. Oscar dengan tenang menegaskan kalau dia tidak peduli bagaimana Leven memandang dirinya. Sambil bersiap menyerang lagi, Oscar menyatakan kalau Leven mengambil keputusan itu
karena terdesak keinginan besar untuk menjadi kuat. Kemudian dengan tatapan tajam, dia menegaskan tidak akan pernah memaafkan Amon yang sudah tega memanfaatkan kelemahan hati Levan. Sialnya, sebelum sempat merapal mantra api lagi, lingkaran sihir Oscar mendadak pecah berkeping-keping. Dia baru sadar kalau dirinya kini tidak bisa menyusun formula sihir dengan benar. Saat kaki Amon akhirnya menapak tanah kembali, dia menyatakan kalau organisasi rahasianya tidak akan pernah membiarkan adanya rakyat jelata berbakat di dunia ini. Dia lalu sesumbar kalau persiapannya sudah matang karena tahu Oscar berbakat dalam sihir. Saat formula sihir milik Oscar terus gagal, Amon memanggil familiarnya yang berbentuk gajah raksasa. Oscar mengamati sekeliling dengan cermat dan akhirnya sadar kalau sedari tadi familiar milik Amon terus menyerap mana dan mengacaukan aliran sihirnya. Biarpun situasinya sulit, Oscar tetap tenang dan bilang kalau dia juga punya persiapan, tapi Amon yakin semua jalur kabul sudah tertutup rapat saat dia memanggil gerombolan serigala buas lainnya. Meski formasi ini menghentikannya menggambar formula sihir baru seperti Oscar, Amon merasa di atas angin. Dengan bangga dia sesumbar kalau formula pada familiarnya akan tetap aktif bekerja secara otomatis. Tanpa basa-basi, dia berniat mengirim Oscar ke akhirat dengan mengerahkan seluruh monster peliharaannya untuk mengepung dari segala arah. Di posisi terjepit ini, Oscar anehnya masih bisa bersikap sangat santai, tapi momen putus asa ini membuat dia akhirnya paham kenapa penyihir berbakat lainnya bisa kalah begitu gampang oleh Amon. Oscar menyadari ini bukan cuma soal perbedaan kekuatan mereka semua kalah, karena telanjur dikuasai rasa takut hingga jatuh dalam keputusasaan. Mengenang momen saat memegang tongkat sihir anak laki-laki Rod, Oscar refleks memegang dadanya. Dia bisa membayangkan betapa menyakitkannya kehilangan kemampuan sihir di tengah kepungan monster tanpa bisa melawan. Berbekal tekad bulat yang membara, Oscar bersiap bertarung, siap memberi Amon pelajaran berharga, karena berani mencari gara-gara dengan orang yang salah. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, Balsamus kedatangan Ruth yang membawa beberapa dokumen laporan. Ruth ingin memastikan apakah semua ini demi misi, dan Balsamus menegaskan keselamatan sang putri adalah prioritas utama. Begitu memeriksa berkas tersebut, dia menyadari kalau pengajuan izin pemakaian ruang latihan dari para murid tahun ini jauh lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ruth memuji hal itu sebagai bukti dedikasi luar biasa murid mereka. Tapi kemudian, dia menyampaikan info penting bahwa Levin rupanya mulai belajar secara privat dengan aman. Mendengar itu, insting Balsamus langsung bereaksi. Kembali ke area pertarungan, Oscar kini menyadari kenyataan pahit bahwa selama familiar menyebalkan itu masih aktif, formula sihir baru tidak akan bisa tercipta. Tapi tunggu, ada hal penting yang dia sadari. Sihir pemanggilan monster ini masih terus dipertahankan, yang artinya pasti ada cara lain untuk mengaktifkan formula sihir. Saat Oscar sedang memutar otak, tiba-tiba seekor monster meluncurkan serangan mendadak dari arah belakang. Monster itu menerkam dan mencengkeram lengan kirinya, membuat Amon Jemawa merasa sudah menang. Tapi Oscar menolak menyerah sambil memejamkan mata. Dia menembakkan peluru api raksasa yang menembus monster itu hingga menghantam gajah raksasa. Amon panik setengah mati melihat serangan barusan, lalu berteriak histeris menanyakan bagaimana bisa Oscar merapalkan sihir dalam kondisi terjepit seperti itu. Oscar membuat lawannya shock dengan menjelaskan kalau dia bisa melihat struktur formula sihir di dalam tubuh familiar. Jadi sihir tetap keluar asalkan tidak terpapar udara luar. Lengan kiri Oscar bersimbah darah, tapi Amon justru lebih ngeri dengan ucapan Oscar yang mengaku sanggup melihat koordinat formula sihir di dalam organ tubuh makhluk tersebut. Amon lalu bertanya bagaimana dia melakukannya tanpa menggunakan tongkat sihir, dan dengan santai Oscar menjawab bahwa dia memang tidak butuh tongkat untuk memicu formula sihirnya. Keringat dingin mengucur deras di wajah Amon. Dia menolak percaya ada orang yang sanggup merapal sihir tingkat dewa hanya bermodalkan jentikan jari. Saat Oscar bersiap menyerang balik, Amon yang galap langsung melepaskan rentetan lingkaran sihir. Tapi semua usahanya sia-sia, karena gempuran itu langsung dilalap habis oleh kobaran api murni milik Oscar. Amon gemetar menyaksikan sihirnya hancur lebur. Sebagai penyihir veteran, dia menganggap ini tidak masuk akal dan menuduh Oscar sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Amon yakin Oscar tidak bisa menyerang lagi, tapi coba kalian lihat senjata Amon sekarang. Yap, tongkat sihirnya sudah hancur lebur, dan dia kehilangan kekuatannya. Ketakutan mulai merayap. Oscar pun
bertanya berapa lama Amon bisa bertahan tanpa senjata andalannya. Tanpa malu-malu, Amon langsung berlutut dan memohon ampun. Amon berjanji tidak akan mengganggu Oscar lagi, bahkan bersumpah bakal membocorkan semua rahasia yang ingin didengar oleh Oscar. Saking paniknya, dia bahkan menawari Oscar rekomendasi naik pangkat jadi magang sihir, sebuah pencapaian prestisius. Tapi Oscar sama sekali tidak goyah dan dingin bertanya, apakah tawarannya sudah selesai. Dia menegaskan tidak berniat membunuh Amon sekarang, karena dia butuh musuhnya tetap hidup untuk mengakui semua kejahatan yang telah diperbuat. Bukannya menyerang, Amon malah berlari ke arah gajah raksasa dan nekat melakukan hal gila demi mengalahkan Oscar yang diacap rakyat jelata. Amon mengaktifkan sihir terlarang untuk menyatukan jiwa dan raganya langsung dengan monster tersebut. Oscar hanya bisa melotot tak percaya melihat Amon melebur seutuhnya dengan makhluk raksasa itu. Tanpa ampun, monster Amon mengamuk brutal menghantam tanah, hingga membuat Oscar terdesak mundur beberapa langkah. Sadar lawannya sudah kehilangan akal sehat, Oscar bersiap mengerahkan seluruh kekuatan